Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1111 Subscribe Penatua. Komandan itu tak terkalahkan, komandan itu perkasa. Komandan dinasti Ming kuat dan kuat. Pada awalnya, Tiexing dan yang lainnya berteriak, dan kemudian pasukan penegak hukum dari Balai Penegakan Hukum lainnya meraung satu persatu. Lu Ming mengangkat tangannya dan kerumunan menjadi tenang. Saudara-saudara penegak hukum, terima kasih atas bantuan kamu kali ini. Lu Ming Bao Kuan Dao. Ini juga semacam pencegah. Komandan Ming sopan. Andalah yang membuat pasukan penegak hukum kami melihat ke atas dan mengeluarkan napas yang menyesakkan di hati kami. Kami harus berterima kasih. Ya, kami berterima kasih. Yang lain berbicara. Sama-sama. Karena kamu di sini hari ini, aku akan mentraktirmu hari ini. Mari bersenang-senang. Taixing, kamu bisa mengajak beberapa saudara untuk membeli anggur dan sayuran. Lu Ming mengeluarkan beberapa batu mentah dan memberikannya untuk diikat. Oke. Taixing mengambil alih batu itu, dengan beberapa orang, Sing bergegas keluar. Pada saat ini, kerumunan di langit juga bubar satu persatu, dan segera, mereka semua menghilang. Tapi peristiwa hari ini menyebar dengan kecepatan badai. Kali ini bukan terakhir kalinya urusan keluarga Huang bisa dibandingkan satu sama lain. Terakhir kali keluarga Huang dirawat, hanya menarik perhatian beberapa orang, dan menjadi perbincangan setelah makan malam. Kali ini, melawan penguasa, sekolah pedang Tianwu. Alam menyebabkan getaran. Tapi Niu Bei adalah pemimpin Minglu, dan memiliki reputasi yang hebat. Beberapa orang bahkan menilainya sebagai komandan pasukan penegak hukum paling kuat selama 30.000 tahun. Segera, Tiexing membeli banyak makanan dan anggur. Di aula penegakan hukum, ribuan pasukan penegak hukum minum dan mengobrol di aula penegakan hukum. Hingga larut malam, mereka berpencar. Tiexing, ada 500.000 batu mentah di sini. Kamu bisa membaginya dengan saudara-saudaramu. Setelah petugas penegak hukum lainnya pergi, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya untuk mengikat Sing. Komandan, ini tidak bisa dilakukan. Kamu telah mempertaruhkan hidup kamu untuk datang ke sini. Kami belum memberikan kontribusi apapun. Taixing melambaikan tangannya lagi dan lagi. Orang lain juga menggelengkan kepala. Meski miskin, mereka tetap berprinsip. Ambil, jika kamu tidak mendukungku di belakang, orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu tidak akan takut pada kita. Ambil dan bagikan. Lu Ming memberikan cincin penyimpanan untuk mengikat Sing, lalu kembali ke kamar sendirian dan menutup pintu. Lu Ming memasuki gambar gunung dan sungai. Lambaian tangan, sejumlah besar batu mentah, muncul di depan kamu. 3 juta. Sudah waktunya untuk menembus semangat dewa 3 kali lipat. Hati tergerak, darah Jiulong keluar, membuka mulut menelan, tiba-tiba ada 100.000 keping batu mentah, tertelan di mulut, mulai dimurnikan. Dengan pemurnian terus-menerus dari batu asli, kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Pada periode akhir roh ganda dan roh, puncak ganda roh dan Tuhan mulai berdampak pada roh dan Tuhan 3 kali lipat. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 juta batu mentah semuanya dimurnikan. Yuan nyata dalam tubuh Lu Ming melonjak tanpa henti. Jika ada banyak naga sungguhan yang melolong di tubuh Lu Ming, butuh beberapa saat untuk pulih perlahan. Akhirnya, itu telah mencapai roh dan dewa 3 kali lipat, tetapi 3 juta batu mentah telah dikonsumsi seluruhnya. Lu Ming membuka matanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Konsumsinya besar, tapi panennya juga besar. Dalam waktu 3 hari yang singkat, kultivasi Lu Ming beralih dari tahap tengah roh-roh ke tahap awal 3 tingkat roh dan Tuhan. Kekuatan bertarung Lu Ming melonjak lagi. Setelah lebih dari 10 hari kompetisi, Lu Ming percaya diri. Sudah hampir 2 tahun sejak Kaisar Yiwu dan Kaisar Wu Huang menyegel dan menjebak klan boneka Fu. Klan boneka Fu hanya dapat mendukung selama 5 tahun. Masih ada sedikit lebih dari 3 tahun tersisa. Bisakah aku melawan Kaisar Yi kalau begitu? Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan boneka Fu Zong. Begitu dia memikirkan hal ini, dia sangat stres. Dalam 3 tahun tersisa, terlalu sulit untuk mencapai tingkat konfrontasi dengan Kaisar Yi. Hampir tidak mungkin menurut kecepatan kemajuan Lu Ming saat ini. Menggelengkan kepala, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lu Ming hanya bisa mendorong maju dan melakukan apa yang dia bisa. Tubuh Lu bergetar dan meregang. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming kembali ke ketenangannya yang dulu. Setiap hari, selain latihan, juga berwisata di kota suci. Sejak Sekte Pedang Tianwu terakhir, para murid dari pasukan penguasa menjadi lebih jujur di kota suci. Apalagi di wilayah di bawah yurisdiksi Lu Ming, mereka tidak berani menyerang orang lain tanpa alasan. Kalaupun ada rasa syukur dan dendam, itu juga ada di mimbar, sebuah resolusi. Hidup Lu Ming santai. Segera, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan hari pengorbanan nasional dari ziarah suci kuno akan segera tiba. Selama kurun waktu tersebut, kota suci ini sangat ramai. Lu Ming berjalan di jalan dan dapat melihat orang-orang kuat dari seluruh negeri. Para prajurit di Beiyuan semuanya bertubuh besar. Bahkan wanita, kebanyakan dari mereka tinggi.
Senjata yang mereka gunakan bukanlah gada, palu besar, atau kapak besar. Mereka semua adalah senjata berat. Mereka memiliki nafas yang liar dan mudah dikenali. Ada juga beberapa seni bela diri, satu persatu, nafasnya suram, atau diisi dengan gas hantu, atau diisi dengan gas darah, semuanya lewat, memberi orang perasaan dingin dan sunyi. Ini semua prajurit dari Nanming. Ada juga beberapa biksu dengan jubah dan Cheng Liang di kepala mereka. Secara alami, mereka adalah biksu suci dari gurun barat. Namun, Lu Ming hanya melihat sedikit orang di Donghuang. Pada hari ini, ziarah suci kuno mulai mempersembahkan korban selama jutaan tahun. Bersenandung. Langit bersenandung dan ada gelombang kuat yang keluar. Lu Ming, Tai Xing, dan yang lainnya berjalan keluar dari aula penegakan hukum dan terbang ke udara untuk menonton. Aku melihat bahwa di langit kota suci, ada awan berwarna-warni dan musik surgawi, dan ruang terus terdistorsi di bawah sinar matahari. Ledakan. Akhirnya, sebuah platform besar muncul dari langit. Platform ini bukan emas atau giok. Ini memiliki naga nyata dan phoenix terbang dan unicorn dan binatang berjalan. Tentu saja itu tidak benar, tetapi formasinya kental. Lalu, di sisi timur dan barat peron, muncul meja dan kursi. Meja dan kursinya terbuat dari batu giok yang indah, dengan ukiran pola naga dan phoenix. Mereka sangat mewah, apalagi jumlahnya banyak, sekilas jumlahnya puluhan ribu. Ini semua tergantung di udara kota suci. Ketika meja dan kursi di kedua sisi timur dan barat muncul, di utara, ada tangga batu giok dengan 99 anak tangga yang condong ke atas. Di ujung tangga, sebuah altar kuno besar muncul. Altarnya kuno dan tebal, itu setinggi 10.000 meter setelah perubahan kehidupan. Kaisar datang. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari istana. Suara itu bergulir dan menyebar ke seluruh kota suci dalam sekejap. Di istana, musik surgawi meledak, cahaya suci berdifusi, membumbung tinggi ke langit. Kemudian sekelompok orang melangkah keluar. Di depannya adalah seorang pria berjubah emas, disulam dengan pola pemeriksaan dunia oleh Raja Renwang. Dia tampak seperti berusia 50-an. Dia tinggi dan tegak, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci. Ada bintang-bintang yang bersinar di matanya, dan dia penuh dengan martabat yang tak ada habisnya. Ini adalah Xie Qitian, Kaisar Suci hari ini, keberadaan yang mengerikan. Bab 1112. Di cakrawala Xie Qi, ada dua pria tua berambut abu-abu. Mereka semua terlihat biasa, tetapi mengeluarkan bau yang tidak enak. Lu Ming telah melihat nafas seperti itu lebih dari sekali. Nafas Kaisar. Kedua lelaki tua di cakrawala Xie Qi sebenarnya adalah Kaisar. Dengan cara ini, bersama dengan Xie Qitian dan keluarga Xie Qitian, tiga Kaisar muncul sekaligus, yang sangat mengerikan. Ini hanya dangkal, Lu Ming tidak percaya bahwa tidak akan ada Kaisar tersembunyi di keluarga kerajaan. Ada desas-desus di dunia bahwa Kaisar tua dari dinasti suci kuno mungkin belum mati. Seng Chao kuno memang merupakan kekuatan kuno yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Sekalipun lemah, ia memiliki landasan yang dalam, yang jauh melampaui kekuatan hegemonik biasa. Setelah Xie Qitian dan dua pria dan wanita tua, ada lebih dari selusin pria dan wanita, satu persatu dengan postur naga dan phoenix, semuanya adalah naga dan phoenix di antara manusia. Yang lebih tua sudah parubaya, sedangkan yang termuda tampaknya berusia 20-an. 15 dari mereka adalah anak-anak dari Kaisar saat ini, pangeran dan putri dari dinasti suci kuno. Xie Nianjun. Lu Ming terkejut. Di tengah keramaian, dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Xie Nianxing. Namun, dibandingkan dengan Xie Nianxing, dia lebih menyendiri dan lebih suci, seperti dewi yang tidak dapat diganggu-gugat, menghadap semua makhluk hidup. Di sebelah Xie Nianjun, ada seorang wanita berusia 20-an yang berada di puncak hidupnya. Meskipun dia tidak seperti Xie Nianjun dan Xie Nianxing, dia juga sangat anggun dan langka di dunia. Hati Lu Ming tergerak, putri ini, pasti putri lain, Xie Nianlin. Namun, dia tidak melihat Xie Nianxing. Pada hari yang begitu penting, aku tidak membiarkan Xiao Qing muncul. Aku benar-benar tidak menganggap Xiao Qing sebagai anaknya sendiri. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Selain itu, juga melihat Xie Zhen dan 10 pangeran Xie Yan, pangeran lainnya, Lu Ming belum pernah melihat. Setelah banyak pangeran dan putri, ada beberapa selir, pangeran dan menteri, dan beberapa orang kuat dari dinasti suci kuno. Ribuan orang melangkah keluar dari langit dan mendarat di peron. Kaisar akan datang, dan para tamu sudah duduk. Itu adalah suara yang tersebar di seluruh kota suci. Pembicaranya pasti orang dengan peringkat tertinggi. Suara itu jatuh dan tawa keluar. Haha, apakah ini pertama kalinya aku tiba di kuil Yin dan Yang? Seorang pria tua kekar berambut abu-abu, mengenakan jubah pola ikan Yin Yang, dengan sekelompok orang, melangkah ke udara. Orang tua ini memiliki nafas yang menakutkan, yang menindas dunia. Kaisar, ini adalah kaisar lain. Istana Dewa Yin dan Yang, Kaisar Yin dan Yang dan semua murid ada di sini. Suara itu terdengar dan menyebar ke seluruh kota suci. Aku tidak tahu berapa banyak orang hebat yang akan datang hari ini. Di tepi Lu Ming, Tixing dan mata mereka yang bersemangat bersinar. Istana Dewa Yin dan Yang juga merupakan kekuatan hegemonik di Zhongsu. Itu sangat kuat dan tidak lebih lemah dari sekte pedang Tianwu. Saudara Yin Yang, silakan duduk.
Xie Qitian mengangkat tangannya. Terima kasih banyak, saudara. Kaisar Yin dan Yang, dengan penguasa istana Yin dan Yang, terbang ke meja samping dan duduk. Kaisar Iblis Gunung Iblis Surga tiba. Segera, kekuatan besar lainnya datang, yaitu penguasa Zhongzhou. Gunung Tianyao, mirip dengan lembah Wanyao di Donghuang, adalah tempat berkumpulnya monster, dipimpin oleh Kaisar Iblis sendiri. Untuk Kaisar Bulan dan Hati Kaisar. Ola Suelwo. Istana Tianri. Selanjutnya, banyak kekuatan hegemonik di Zhongzhou datang satu demi satu, dan setiap kekuatan penguasa dipimpin oleh seorang kaisar sendiri. Segera, lebih dari selusin kaisar muncul di kedua sisi platform di langit. Di kota suci, banyak orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Lebih dari selusin kaisar berkumpul, barisan ini terlalu menakjubkan, terlalu mengerikan. Tidak sekali dalam bertahun-tahun, ini jarang. Mungkin, dalam pertempuran terakhir Qiyun, banyak kaisar berkumpul di kota kuno Qiyun, tapi itu di kota kuno Qiyun, yang tidak bisa dilihat orang biasa sama sekali. Tapi sekarang, di bawah pandangan publik, ada lebih dari selusin kaisar. Adapun tingkat superior dari yang kuat, ada lebih banyak, tetapi dalam perang kaisar, benar-benar hilang cahayanya. Lebih dari selusin kaisar, betapa kuatnya ini. Jika kita bergandengan tangan, kita benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Tentara Zentian, Raja Perang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan seluruh adegan menjadi sunyi. Mereka semua melihat ke satu arah. Di sana, ada seorang pria parubaya dengan baju besi hitam. Dia melangkah maju dan mengikuti sekelompok orang. Semua orang memakai baju besi. Momentumnya seperti orang gila dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Setiap orang penuh dengan semangat juang yang kuat dan tiada taraf, seolah siap berperang kapan saja. His, orang-orang dari pasukan dewa akan datang. Seseorang menarik napas dan berbisik. Di Zhongzhou, jika ada kekuatan yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Seng Chao kuno, itu adalah Zentian Senjun. Jika ada sekelompok kekuatan yang paling membenci ziarah suci kuno, itu adalah pasukan Zentian. Tentara Zentian Shen awalnya adalah tentara terkuat di dinasti suci kuno. Di dalamnya, yang kuat seperti awan dan tak terkalahkan. Pada awalnya, tidak ada yang takut membantu dinasti suci kuno menekan dunia. Itu dikenal sebagai Zentian. Pada akhirnya Kaisar memilih menjadi Dewa Surga, namun pada akhirnya ia memilih menjadi Dewa Surga. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Zentian Senjun ikut serta dalam perang, keluarga kerajaan Xia pasti tidak akan kehilangan begitu banyak, tidak akan kehilangan kendali atas dunia, dan tidak akan membentuk pola Zhongzhou. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Xia menganggap tentara Zhensen sebagai pemberontak dan musuh. Dalam 30.000 tahun terakhir, kedua belah pihak mengalami banyak perang yang mengerikan. Namun, kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan terjadi kerusakan satu sama lain. Yang Chuantian, salah satu dari 5 raksasa muda, berasal dari Zentian Senjun. Awalnya, beberapa orang berspekulasi bahwa orang-orang dari pasukan dewa tidak akan datang, tetapi mereka melakukannya. Pemimpin tim adalah kaisar prajurit yang terkenal di dunia dan tak tertandingi. Di mata Xie Qitian, dia menembakkan 2 cahaya terang, menatap Kaisar Bai Zanwu dan berkata, hari ini, pengunjung adalah tamu. Silakan duduk. Terima kasih kembali. Jalan Kaisar Bai Zanwu sangat luas dan membawa orang duduk di satu sisi kursi. Kaisar ketiga dari selatan akan datang. Di gurun barat, tidak ada kaisar Buddha kepunahan yang datang. Yang kuat di Beiyuan akan tiba. Istana Dewa Surgawi Kaisar Donghuang, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi. Kemudian, satu demi satu, pengumuman terdengar. Selatan, Ming Selatan seorang Kaisar Ming, seluruh tubuh gas hantu menjulang tinggi, dengan sekelompok ahli yang akan datang. Di barat, seorang biksu tua, dengan senyum welas asih di wajahnya dan jubah sederhana, diselimuti cahaya kemasan. Di kepalanya, ada putaran cahaya Buddha yang muncul. Ini adalah seorang Buddha, juga dikenal sebagai Kaisar Buddha, adalah seorang kaisar. Adapun Beiyuan dan Donghuang, tidak ada kaisar yang datang. Karena Beiyuan, seperti Donghuang, diduduki oleh beberapa kekuatan besar, saling berperang. Kaisar seharusnya tidak pergi begitu saja. Kalau tidak, dia akan takut dieksploitasi oleh musuh. Wang Sengtian, Tuan Raja, dan Tuan Jiang. Mata Luming bergerak. Bab 1113. Ada 2 pemimpin di Istana Surgawi Kaisar, Raja dan Jiang. Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surga masing-masing memiliki 2 pemimpin tertinggi. Belakangan, beberapa pasukan yang lebih kecil, seperti Yao Wangbo, yang tidak memiliki kaisar, datang untuk duduk di kedua sisi. Tentu saja, yang bisa duduk di atas meja semuanya adalah kekuatan yang berpengaruh, setidaknya beberapa di antaranya adalah yang tertinggi, bahkan yang lebih kecil pun tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi. Setelah setengah jam, semua talenta datang. Pengorbanan, mulai. Dengan jatuhnya suara, altar besar mulai bersinar, cahaya tak berujung bermekaran, seluruh kota suci, semuanya dalam bayang-bayang cahaya. Xie Qitian melangkah keluar dan menaiki 99 tangga batu ke bagian bawah altar. Keluarga kerajaan Xie, serta para pangeran dan menteri, semuanya tampak khusyuk dan menghadap altar, sementara semua kekuatan kuat di tanah Shen Huang naik satu persatu. Pengorbanan pertama,
Kaisar pertama di zaman kuno. Xie Qitian membuka mulutnya dan membungkuk ke arah altar. Pengorbanan, bukan surga, hanya leluhur. Seni bela diri, awalnya menentang surga dan mengambil kehidupan dengan surga, secara alami tidak akan berkorban ke surga. Pengorbanan untuk kaisar pertama di zaman kuno. Keluarga kerajaan, pangeran dan menteri membungkuk bersama Xie Qitian. Adapun orang-orang dari kekuatan lain, mereka hanya menonton dan tidak menyembah. Jika sudah 30.000 tahun yang lalu, mereka semua akan menyembah. Tapi sekarang, semua kekuatan besar telah kehilangan kekaguman mereka. Alangkah baiknya jika mereka bisa datang. Secara alami, tidak ada yang akan mengikuti keluarga kerajaan. Saat Xie Qitian disembah, pilar cahaya muncul dari altar, dan kemudian sebuah patung muncul. Patung ini, kaisar pertama ziarah suci kuno jutaan tahun yang lalu, juga menciptakan keberadaan ziarah suci kuno. Kemudian, Xie Qitian memberi penghormatan kepada kaisar suci kedua di zaman kuno. Demikian pula, patung lain muncul, yang merupakan patung kaisar kedua dari dinasti suci kuno. Kemudian, pengorbanan dilanjutkan, dan di atas altar, muncul patung-patung, yang semuanya adalah patung para kaisar dari dinasti suci kuno. Di atas altar, tercium bau yang tidak sedap, seolah-olah kaisar dari segala usia telah dibangkitkan bersama. Di penghujung hari, ada 108 patung di altar, yang mewakili 108 kaisar yang telah meninggal. Dinasti suci kuno telah diwariskan selama jutaan tahun dan telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada patung kaisar terakhir. Apakah kaisar terakhir masih hidup? Beberapa orang melihatnya. Memang, tidak ada patung kaisar terakhir. Jika kaisar terakhir telah meninggal, patung itu pasti akan muncul di sini, tetapi sekarang tidak muncul, menandakan bahwa kaisar terakhir masih hidup. Di mata banyak kaisar tuan, ada pandangan bermartabat di mata mereka. Meski keluarga Xie dari keluarga kerajaan lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan 30.000 tahun yang lalu, tetap tidak bisa diremehkan dan kekuatannya luar biasa. Hei, lelaki tua itu masih di sana. 100 kaisar pertempuran tentara Zentian mencibir. Pengorbanan, akhiri, anggur, dan... Suara Xie Qitian menyebar, dan kemudian lambaian tangannya, ruang terbelah, altar besar menjadi celah ruang, menghilang. Kemudian, di tempat asli altar, muncul meja dan kursi, di mana keluarga kerajaan Xie dan para pangeran serta menteri duduk. Berikan anggur, berikan dan... Sebuah suara terdengar di seluruh aula. Pada saat yang sama, sebuah tripod besar muncul di istana. Tripod besar ini sebesar gunung. Di bawah tripod besar, ada pria kuat, dengan tubuh buah merah. Setiap orang besar, membawa tripod besar, berjalan dalam kehampaan. Menyentuh. Kuali ini tampaknya sangat berat. Dengan setiap langkah orang besar, ruang akan bergetar, menghasilkan lingkaran riak ruang. Sepintas, ada 108 orang berbadan besar yang membawa 108 tripod besar yang besarnya sebesar gunung. Mereka berjalan di langit dan muncul di udara kota suci. Setelah 108 pria hebat, ada 108 wanita muda, mengenakan kain kasa, berlekuk dan anggun, masing-masing cantik dan cantik. 108 wanita cantik, masing-masing memegang labu ungu di tangan mereka. Berikan anggur roh dan obat mujarab. Cepat ambil lebih banyak. Taising dan mata orang lain bersinar, menatap udara. Turun. Sebuah suara keluar. Minum. Orang-orang kuat itu minum, memutar tripod dan menuangkannya. Tiba-tiba, ada anggur roh di tripod. Setiap tripod sebesar gunung. Itu diisi dengan anggur roh. Aku tidak tahu berapa banyak jin itu. Saat ini, 108 tripod jatuh bersamaan, seperti 108 air terjun yang jatuh dari langit. Ini sangat spektakuler. Terlebih lagi, ini adalah anggur roh, bukan anggur biasa. Mereka terbuat dari obat ajaib. Mereka sangat berguna untuk budidaya seni bela diri, Crash. Anggur roh dari langit, aroma anggur yang kaya, menyebar di seluruh kota suci, biarkan orang mencium, bisa mabuk di dalamnya. Haha, aku juga menginginkannya. Di kota suci, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan menggunakan cara mereka untuk menarik anggur roh ke pihak mereka. Dalam proses ini, spirit wine bisa didapatkan dengan berbagai cara. Namun, kamu tidak bisa melawan orang lain, atau kamu tidak bisa membunuh. Itu aturannya. Tidak ada yang mulai berkelahi melawan orang lain, tidak ada yang berkelahi. Mereka baru saja merebut anggur roh dengan cara mereka sendiri. Wah! Lu Ming membuka mulutnya dan mengisap. Sepertinya ada pusaran di mulutnya. Anggur roh di langit menyatu menjadi banyak dan ditelan olehnya. Di pintu masuk anggur halus, itu berubah menjadi aliran udara hangat dan bersirkulasi ke seluruh tubuh. Sangat nyaman. Anggur roh ini tidak berguna bagiku. Lu Ming sedikit tersenyum, lalu tidak lagi menangkap. Meskipun anggur roh tidak banyak berguna bagi orang-orang roh dan seni bela diri, itu benar-benar berguna bagi mereka yang berada di bawah roh-roh dan seni bela diri. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin besar efeknya. Alam laut spiritual itu, alam raja, pasti dapat meningkatkan kultivasi dan memadatkan yuan sejati. Ada 108 tripod sebesar gunung. Aku tidak tahu berapa jin anggur roh yang memenuhi langit. Seluruh kota suci, di bawah hujan deras anggur roh. Namun,
Tidak setetes pun di tanah, semua dengan traksi Yuan nyata, koleksi. Segera, anggur roh di seluruh langit, tidak setetes pun tersisa. Berikan dan. Kemudian, suara itu naik lagi. 108 wanita cantik, tarik tutup labu di tangannya dan jatuh ke bawah. Tiba-tiba, di dalam labu, ada pil yang dituangkan, tersebar di sekitar kota suci. Labu itu, tidak terlihat kecil, tetapi ruang memori, seperti cincin penyimpanan, tidak tahu berapa banyak pil, aliran terus-menerus tersebar di bumi. Mata banyak orang bersinar, dengan kekuatan untuk memerah susu, untuk mengumpulkan pil. Dengan lambaian tangannya, Luming tiba-tiba menangkap selusin pil di tangannya. Luming meliriknya dan menemukan bahwa pil-pil ini tidak berpengaruh besar padanya, tetapi memiliki efek yang besar pada jiwa. Di antaranya, ada berbagai macam pil, seperti penyembuhan, pemulihan elemen sejati, detoksifikasi, peningkatan kultivasi dan sebagainya. Ramuan semacam ini, jumlahnya sangat mengerikan. Bab 1114. Pena yang besar. Luming menghela nafas. Meskipun anggur roh, tingkat pilnya tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya terlalu banyak, jumlah yang mengerikan jika digabungkan, nilainya juga sangat besar. Keluarga Xie, keluarga kerajaan, juga berusaha keras untuk menghemat uang untuk pengorbanan ini. Jelas, keluarga kerajaan mulai mempersiapkan sangat awal, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan anggur roh, ramuan roh dalam jumlah besar. Di udara, kekuatan besar itu melihatnya sambil tersenyum. Segera setelah itu, pil di labu dituangkan. Pria dan wanita yang kuat, membawa tripod dan labu, terbang kembali ke istana. Kemudian, seorang gadis muda dengan segala jenis makanan dan anggur lezat terbang keluar dari istana dan meletakkannya di depan orang-orang kuat di udara. Hahaha, hari ini adalah 1.000.000 tahun sejak berdirinya dinasti suci kita. Terima kasih telah datang ke sini untuk menghabiskan hari ini bersama kaisar aku. Di sini, aku ingin bersulang untuk kalian semua. Si Ekitian mengambil gelasnya dan minum dengan berbagai kekuatan. Kemudian, si Ekitian berkata, aku yakin kamu telah mendengar bahwa kaisar bermaksud memilih seorang pahlawan muda untuk menjadi suaminya bagi putri kecilnya Nianlin hari ini. Terlebih lagi, hari ini, semua kekuatan di 5 wilayah utama dan semua pahlawan telah tiba. Jadi mereka akan mengadakan kompetisi. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu dapat berpartisipasi. Jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu akan menjadi suami Nianlin. Tentu saja, jika wanita itu memenangkan tempat pertama, suami Nianlin akan terdesak satu. Pada saat yang sama, jika kamu mendapatkan tempat kedua atau ketiga, aku berjanji bahwa kamu dapat menjanjikan satu syarat. Selama kamu dapat melakukan dan melakukan, kamu juga dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk memahami dan berlatih. Dari keempat hingga ke-10, kamu juga bisa memasuki istana kuno Kaisar Suci. Yang akan datang. Kata-kata si Ekitian, mata banyak orang cerah, akhirnya sampai pada tautan yang paling diharapkan hari ini. Tawaran si Ekitian terlalu menggiurkan. Tidak banyak orang yang bisa acuh tak acuh. Hari ini, Tianjiao dari Tanah Shen Huang sedang berkumpul, dan duel yang luar biasa akan dipentaskan. Pada awalnya, pertempuran Qiyun diluncurkan di kota kuno Qiyun. Tidak banyak orang yang melihatnya dan betapa indahnya itu. Tapi hari ini, itu bisa dilihat. Terlebih lagi, hari ini bukan hanya Tianjiao of Zongsu, tetapi juga berkumpulnya Tianjiao dari Nanming, Simo, Beiyuan dan Dong Huang, yang akan menciptakan percikan api yang lebih cemerlang. Yang paling penting adalah bahwa hari ini, banyak dari Tianjiao teratas telah melangkah ke alam roh dan dewa, dan akan meluncurkan perjuangan terkuat untuk supremasi dalam keadaan roh dan dewa, yang tidak diragukan lagi lebih diharapkan. Secara khusus, banyak anak muda yang ingin menunjukkan keahlian mereka. Kakak Xie, bagaimana kita bisa mengadakan kompetisi? Kaisar Hindan yang bertanya. Tianjiao hari ini terlalu banyak untuk dibandingkan dengan yang lalu satu persatu. Pertama-tama, usianya harus di bawah 30 tahun, dan kemudian melalui putaran penyaringan, hanya mereka yang telah lulus penyaringan yang dapat mengikuti kompetisi formal. Si Ekitian membuka mulutnya dan mengatakannya. Dengan lambaian tangannya, dari selatan peron, ada 18 jalan yang dipadatkan oleh Hongguang, yang terbentang dalam bentuk kipas sejauh ratusan mil. Di utara peron, terdapat meja dan kursi di timur dan barat, penuh dengan orang. Hanya selatan yang kosong. Agaknya, si Ekitian punya rencana. Penyaringan sangat sederhana. Jika semua orang melewati jalan ini, yang lulus akan lulus ujian. Terima kasih Qi Tiandao. Jika kamu melewati jalan ini, kamu akan melewatinya. Banyak orang bergerak dalam hati mereka dan melihat ke-18 jalan dengan kesungguhan di mata mereka. Karena ini penyaringan, tentu tidak sesederhana itu. Dalam perjalanan pasti ada rintangan. Kalau mau peserta, masuk lewat pintu itu. Begitu si Ekitian melambaikan tangannya, sebuah pintu besar muncul di ujung 18 jalan. Di sisi kerajaan, seorang lelaki kuat terbang ke pintu dan menjaga di kedua sisi pintu. Kamu harus melewati pintu itu untuk disaring. Pergi-pergi. Aku juga akan pergi. Tiba-tiba, kekuatan besar itu, ada sosok muda yang terbang keluar. Di kota suci, ada juga sosok muda yang terbang menuju pintu. Haha, Komandan Ben akan pergi. Luming tersenyum pada Dasi Sing dan yang lainnya. Kamu juga pergi.
Komandan, Kaisar mengatakan bahwa kamu hanya dapat berpartisipasi di bawah 30 tahun. Berapa umurmu? Taixing dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan curiga. Wajah Lu Ming penuh dengan kumis. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia tidak berusia di bawah 30 tahun. Setidaknya dia hampir berusia 40 tahun. Apalagi usia seni bela dirinya sangat lambat. Usia sebenarnya mungkin ratusan tahun. Lu Ming bahkan ingin hadir. Jika dia ketahuan mengada-ada, dia tidak tahan. Halo, apa ekspresimu? Komandan Ben belum berumur 30 tahun, oke. Lu Ming mencemooh Taixing dan yang lainnya, lalu melangkah menuju pintu. Tidak, di bawah 30. Taixing dan puluhan pasukan penegak hukum lainnya, satu persatu menatap mata, mulut terbuka lebar, rahang hampir terkilir, sungguh luar biasa. Lu Ming berjalan angkuh ke gerbang. Saat ini, antrean panjang sudah terbentuk di pintu gerbang. Lu Ming berbaris di belakang. Jadi, siapa itu? Jenggot besar itu, berapa umurmu akan berbaris? Bukankah itu Komandan B? Apa yang dia lakukan? Apakah kamu tidak mendengar Kaisar mengatakan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi? Komandan bunga yang luar biasa ini sangat berani. Lihat itu, dia akan diusir nanti. Beberapa orang memperhatikan Lu Ming dan segera membicarakannya. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan mata di sekitarnya dan berbaris dengan santai. Segera, giliran Lu Ming. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pergi. Seorang pria besar yang menjaga gerbang menghentikan Lu Ming. Apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk mengikuti kompetisi. Lu Ming melotot. Persaingan. Kaisar memiliki perintah, lebih dari 30, tidak ada partisipasi. Berapa umurmu? Beraninya kamu mengabaikan perintah Kaisar dan mencari kematian. Pria besar itu sangat marah dan kuat. Haha, Komandan bunga yang luar biasa ini sudah selesai, berani mengabaikan perintah Kaisar. Gerakan di sini tentu saja menarik perhatian seluruh penonton. Omong kosong, matamu yang mana yang bisa melihat bahwa umurku lebih dari 30 tahun? Sudah kubilang, aku kurang dari 30 tahun. Aku hanya sedikit lebih tua. Jangan menilai orang dari penampilan mereka. Cara Lu Ming. Ini membuat banyak orang tercengang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Penampilan Lu Ming tidak terlihat seperti dia berusia di bawah 30 tahun. Dia jelas berusia di atas 30 tahun. Orang ini, jelas, ingin terlibat. Banyak orang berpikir begitu. Kamu, menyingkirlah. Setelah Lu Ming, ada minuman dingin. Itu suara wanita, kedengarannya bagus, tapi dingin dan bangga. Lu Ming menoleh dan melihat seorang wanita cantik yang tinggi dan cantik. Dia tidak lebih buruk dari peri cendana dan roh jingkong. Itu Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Beberapa orang membicarakannya dan menatap Liu Yuxin dengan penuh semangat. Ternyata Liu Yuxin adalah salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Hati Lu Ming tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Liu Yuxin sangat cantik, dia menawan dan seperti mimpi. Dari penampilannya, dia tidak lebih buruk dari peri cendana dan roh jingkong. Bab 1115. Di sekitar Liu Yuxin ada 3 atau 4 pemuda, yang jelas merupakan pelindung bunga Liu Yuxin. Berdiri di antara 3 pelindung bunga, Liu Yuxin sekeren dan sombong seperti bintang-bintang yang mendukung bulan. Dia melirik Lu Ming dengan samar, menunjukkan sedikit penghinaan di matanya, seperti angsa putih yang bangga. Kumis, apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat Yuxin juga? Aku tidak mau mengurusnya. Ketika aku sudah tua, aku masih ingin bersaing. Apakah kamu masih ingin menikahi Putri Nianlin? Benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Aku tidak ingin keluar dari sini. Di sebelah Liu Yuxin, beberapa anak muda mulai saling berteriak. Orang-orang ini jelas datang ke kota suci dari belakang. Mereka tidak mengetahui perbuatan Lu Ming, Komandan Niu Bei. Di mana ada anjing liar yang menggonggong di sini? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Aku datang lebih dulu. Aku belum masuk. Kamu berbaris untukku, oke? Lu Ming melirik beberapa orang dengan ringan, penuh penghinaan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mati? Sampah. Beberapa anak muda sangat jelek sehingga mereka meneriaki Lu Ming bahwa mereka akan membunuh Lu Ming jika mereka tidak dapat melakukannya di sini. Wajah Liu Yuxin juga sangat jelek dan suram. Jelas, kata-kata Lu Minggang malah memarahinya. Benda seperti sampah ini tidak menghormati perintah Kaisar, tetapi dia ingin bergaul ketika dia lebih tua dari Kaisar. Aku mengusulkan untuk segera membunuhnya untuk membuat contoh bagi orang lain. Seorang pria muda berbaju merah paling banyak berteriak. Bagaimana jika aku tidak lebih tua dari itu? Lu Ming menyipitkan mata padanya. Jika kamu belum berusia lebih dari 30 tahun, aku akan berlutut dan memakan kotorannya. Teriak pemuda berbaju merah. Dia memperhatikan Lu Ming dengan hati-hati dan lebih yakin bahwa Lu Ming tidak boleh lebih muda dari 30 tahun. Yah, aku akan meminta tes usia tulang. Teriak Lu Ming, dan suaranya menyebar jauh. Setujui, biarkan dia menguji. Suara penuh martabat datang dari Xie Qitian. Apa yang terjadi di sini, para kaisar itu, secara alami melihat dengan jelas di mata mereka. Ya. Di sebelah Xie Qitian, seorang lelaki tua terbang keluar, dan sebuah cermin muncul selama gelombang.
Ini cermin pengukur tulang, yang bisa menguji usia tulangmu. Orang tua itu menjelaskan, dan kemudian pada cermin pengukur tulang, menembakkan kolom cahaya, menutupi Lu Ming. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Lu Ming. Apakah Lu Ming Zhen di bawah 30? Tidak mungkin, sepertinya aku hampir 40. Aku pasti lebih tua. Bersenandung. Pada saat ini, cermin pengukur tulang diguncang, dan kemudian, 25 roda bundar muncul, bersinar keemasan di langit. Ini adalah roda tulang, bulat, mewakili umur 1 tahun. Pada cermin pengukur tulang, muncul roda 25 hingga bulat, mewakili usia Lu Ming, hanya 25. Apalagi cahaya roda bundar ke-25 tidak terlalu terang, yang berarti usia Lu Ming masih sedikit kurang dari 25 tahun. Tiba-tiba, pemandangan itu sunyi. Semua orang menatap Lu Ming, dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Wachao, jika usianya kurang dari 25 tahun, bagaimana Komandan Niu Bei ini bisa berusia kurang dari 25 tahun? Sepertinya akan berumur 40. Terlalu cemas untuk menumbuhkannya. Mata yang panas. Jika dia kurang dari 25, bukankah dia dari generasi muda? Dia menekan Wu Chang sebelumnya. Adegan itu terdengar berisik, tetapi dengan kata terakhir keluar, adegan itu tiba-tiba sunyi. Ya, jika usianya kurang dari 25 tahun, dia tergolong generasi muda. Kuncinya adalah dia menekan Wu Chang. Jika Lu Ming Zhen berusia 30 atau 40 tahun, atau bahkan lebih tua, dan menekan Wu Chang, itu tidak masalah. Di masa lalu, bagaimanapun, dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi Lu Ming masih lebih muda dari Wu Chang di usia 20-an, jadi artinya akan berbeda. Artinya Komandan Niu Bei adalah Tian Jiao yang langka, lebih kuat dari Wu Chang. Kerumunan menghela nafas. Komandan Niu Bei sangat luar biasa. Itu tidak terduga. Bukannya tidak ada yang mengira bahwa Lu Ming adalah perubahan wajah orang lain. Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam pasukan penegak hukum, kamu harus melalui penyelidikan tentang identitasnya. Bisakah penampilannya diubah dan napasnya diubah? Benda terkutuk ini. Di dalam gerbang, Wu Chang secara alami melihat pemandangan ini, dan langsung menggigit Lu Ming. Beberapa orang dari Sekte Pedang Tianwu juga sangat jelek, tetapi mereka sangat menderita dari komandan ini. Beberapa mata kaisar berbinar dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Nes, perintahkan dia, umurnya baru 25 tahun. Tai Xing dan yang lainnya benar-benar terpana di sana. Jika usia tulang Lu Ming tidak diukur dengan mikroskop pengukur tulang, mereka tidak akan mempercayainya. Liu Xin hampir keluar dari mulutnya, terutama pemuda lainnya. Bolehkah aku masuk sekarang? Lu Ming menatap penjaga itu. Bisa masuk, haha. Penjaga itu berkata dengan senyum malu. Dan kamu, apa yang kamu katakan? Jika aku di bawah 30 tahun, kamu akan berlutut dan memakan tanah. Sekarang saatnya untuk mulai. Mata Lu Ming tertuju pada pemuda berbaju merah dan berkata dengan dingin. Itu, aku baru saja mengatakannya dengan santai, Wajah pemuda berjubah merah itu memerah dan malu. Kentut ibumu. Lu Ming meraung dan melotot. Wajahnya penuh kumis. Nafas yang kuat keluar, menyelimuti pemuda berjubah merah itu. Dia berteriak, menurut kamu di mana ini? Semua kaisar ada di sini. Kaisar sedang duduk. Kamu berbicara dengan bebas di depan kaisar. Apa yang kamu ketika kamu menjadi kaisar? Apa yang kamu bercanda? Aku pikir kamu ingin untuk mati. Setiap kata Lu Ming, seperti palu besar, mengetuk hati pemuda berjubah merah, membuat wajahnya putih, tanpa warna darah sedikit pun. Tidak, aku tidak. Kamu berbicara omong kosong. Aku bukannya tidak menghormati kaisar. Pria muda berbaju merah menggelengkan kepalanya dan wajahnya berkeringat. Jika tidak, aku akan mengajarimu jika kamu tidak melakukannya. Lu Ming minum dan bergerak. Tiba-tiba, dia muncul di depan pemuda berjubah merah, menekan tangan besarnya tepat di pundaknya. Pria muda berjubah merah ini adalah Tian Jiao kelas 3. Kultivasi spiritualnya sempurna. Dia berada 1000 mil jauhnya dari Lu Ming. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Lu Ming menekannya dan jatuh ke tanah. Menyentuh. Setelah jatuh ke tanah, pemuda berjubah merah langsung berlutut. Kemudian, Lu Ming menekan kepalanya dan menekannya ke tanah. Dengan keras, wajah jubah merah itu menghantam tanah, menghancurkan tanah, dan memakan tanah yang penuh dengan mulutnya. Golum. Banyak orang di sekitar tiba-tiba menelan ludah dan menatap Lu Ming. Komandan Niu Bei ini benar-benar sombong. Dia benar-benar membiarkan pemuda berjubah merah memakan tanah dan melakukan apa yang dia katakan. Lancang. Di sisi barat peron, seorang lelaki tua dengan kekuatan besar menepuk meja dan meraung. Kekuatan ini adalah Aula Sueluo. Pria muda berjubah merah hanyalah salah satu dari Tian Jiao di Aula Sueluo. Banyak orang di Aula Sueluo memelototi Lu Ming. Jangan tidak sabar. Di depan Aula Sueluo adalah Kaisar Darah, pemimpin Aula Sueluo. Pada saat ini, ada suara samar. Bab 1116. Tadi, memang pemuda berjubah merah yang mengatakan bahwa jika Lu Ming lebih muda dari 30 tahun, dia akan berlutut dan memakan bumi. Semua orang mendengar tentang ini, termasuk banyak kaisar. Lu Ming langsung membawa banyak kaisar untuk menghancurkan pemuda berjubah merah itu, lalu bergerak. Oh lalu udara mereka tidak baik untuk pemuda berjubah merah. Menarik. Sangat berani.
Di sekitar peron, beberapa kaisar berbicara dengan lemah dan menatap Lu Ming dengan penuh minat. Aku punya nafsu makan yang bagus. Aku tidak mau makan makanan laut, tapi aku suka makan tanah. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Lu Ming bergumam di mulutnya, melangkah lagi dan datang ke gerbang. Kata-kata ini membuat darah orang Luodian hampir memuntahkan darah. Gigi perak Liu Yuxin mengatup dan wajahnya yang jelek melotot dan mendarat. Dan Liu Yuxin di sisi lain pemuda itu, tatapan ketakutan pada Lu Ming. Pemuda berjubah merah di tangan Lu Ming, tidak ada kekuatan untuk melawan, biarkan mereka terkejut. Gadis, apa yang kamu lakukan? Awasi pantatmu. Lu Ming melirik ke tempat sombong Liu Yuxin, lalu tertawa dan berjalan ke gerbang. Mata Liu Yuxin merah. Dalam hati aku, Lu Ming bersumpah untuk membiarkannya menyesal jika dia punya kesempatan. Lu Ming berjalan melewati gerbang dan sampai di depan 18 jalan. Beberapa Tianjiao menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat penasaran, kapan sosok sebangga itu muncul lagi. Perlahan-lahan, melintasi gerbang, datang ke 18 jalan di depan orang-orang, semakin banyak, akhirnya, tidak kurang dari 500 orang, adalah Tianjiao teratas. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Ingat, jika kamu terbang keluar atau jatuh di jalan ini, kamu akan gagal. Suara si Ekitian keluar. Sua, sua. Segera, seseorang bergegas, setiap jalan, ada seseorang. Ketika mereka bergegas ke jalan di mana cahaya pelangi mengembun, di jalan, ada sosok yang mengembun, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Tianjiao di jalan. Sidik jarinya pecah. Di 18 jalan, anak muda 18 tahun berteriak dengan marah satu demi satu. Mereka meledak dan terbang keluar dari jangkauan jalan Hongguang. Gagal. Dalam sekejap, 18 anak muda gagal. Itulah kekuatan roh, tapi itu kekuatan roh. Di jalan, ada semangat untuk memblokir, bagaimana melewatinya, ini terlalu sulit. Wajah banyak orang berubah drastis dan menjadi jelek. Di tengah jalan, ada dewa dan roh yang menghalangi. Bagaimana orang-orang muda yang berada di dunia spiritual bisa terburu-buru ke masa lalu? Tampaknya banyak orang yang akan tersingkir di bagian pemutaran film. Itu benar. Berapa banyak orang yang bisa menerobos jika ada roh yang menghalanginya? Biasanya, Kaisar juga mengatakan bahwa hanya 10 besar yang bisa memasuki istana kuno Kaisar Suci. Apa yang bisa dilewati oleh kebanggaan surgawi di dunia spiritual? Ini hanya masalah mengarang angka. Lebih baik untuk menghilangkannya lebih awal. Sekitar, banyak orang membicarakannya. Jalan Hongguang, setiap jalan, ada sosok, tangan dan kaki negatif, meski tidak nyata, masih ada nafas yang kuat keluar. Selama aku bergegas dan tidak mengatakan aku ingin mengalahkan, aku mungkin tidak punya kesempatan. Mata seseorang berkedip dan mulai berpikir. Sua, sua. Kemudian, 18 orang bergegas. Ledakan, ledakan. 18 orang bertepuk tangan pada saat yang sama, dan kekuatan telapak tangan itu seperti ombak yang kasar, yang terus-menerus. 17 dari mereka langsung tersingkir oleh telapak tangan mereka dan tersingkir. Namun, ada seorang pria yang merupakan Tianjiao kelas 3, dan di Tianjiao kelas 3, dia memainkan peran yang kuat. Kultivasinya sangat dekat dengan Dewa Roh. Dia mengambil tangan yang keras dan tidak diserang. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk membidik celah dan menggunakan metode tubuhnya yang sangat kuat untuk menerobos. Dia melewati penghalang bayangan. Haha, aku bergegas ke sini, aku berhasil. Pemuda itu sangat gembira dan berlari ke depan, tetapi sebelum dia bahagia, ada 3 sosok di depannya. Tiba-tiba, 3 sosok, masing-masing, adalah keberadaan roh dan Tuhan. 3 kekuatan telapak tangan yang kuat, menuju pemuda. Jangan bermain seperti ini. Teriak pemuda itu, dan dia dipukuli oleh kekuatan telapak tangannya yang kuat. 3 dewa roh, bagaimana ini bisa lewat? Banyak orang menghela nafas, satu sangat sulit, sekarang di jalan depan ada 3, bagaimana bisa lewat? Hampir tidak mungkin lewat tanpa roh. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun masih ada orang yang tidak menyerah dan ingin mencoba. Fakta telah membuktikan bahwa setiap jalan itu sama. Pada awalnya, ada sosok roh dan Tuhan, dan di belakang ada 3 roh dan dewa. Tentu saja, kekuatan tokoh-tokoh ini biasa saja di alam roh dan roh. Banyak orang gagal. Lu Ming melihat pedang darah nomor 1 dari Sekte Tianxi, pertempuran mayat, Giok Dongfang dari Istana Kaisar Tianshan, Altu dari lembah Tianyao, Feng Xuan, Del, semuanya gagal satu persatu. Meskipun bakat mereka unggul di Donghuang, itu sangat umum di tanah luas Shenhuang. Pada awalnya, tidak satupun dari mereka berhasil. Sampai gelombang ke-6, ada Tianjiao kelas 2, yang merupakan kenalan lama Lu Ming, Suelozi. Suelozi langsung menyerang Dewa Roh pertama dengan satu gerakan, bergegas melewati, dan kemudian menghadapi ketiga roh itu, tetapi itu tidak menyebabkan banyak mati rasa dan gangguan pada Suelozi. Suelozi bertepuk tangan berturut-turut untuk mengusir ketiga sosok itu, dan dia bergegas melewatinya. Yang mengejutkan adalah Suelozi belum bergegas ke tempat tujuan. Di tengah jalan, ada sosok yang mengembun. Kali ini, ada 9 angka. 9 roh dan dewa itu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan.
9 sosok, pada saat yang sama, ambil satu telapak tangan, 9 telapak tangan terhubung, satu telapak tangan demi satu, kekuatan telapak tangan seperti gunung. Wajah Swellozi bermartabat, darah berkelebat dan memadat menjadi pedang merah berdarah. Itu terus-menerus membelah dan memecahkan 9 telapak tangan satu persatu. Namun, ketika satu tangan diledakkan, 9 sosok itu muncul lagi, dan 9 telapak tangan yang berurutan terhubung dan berkumpul bersama, dan kekuatan mengerikan itu pecah. Kesembilan sosok itu tampaknya saling terkait dan sangat serasi. Tangisan tajam terdengar, dan Swellozi langsung menggunakan fusi darah untuk menjelma kelelawar langit bersayap darah. Itu mengirimkan gelombang suara yang mengerikan dan mematahkan kekuatan telapak tangan. Kemudian sayapnya seperti pisau langit. Dia memotong sosok menjadi dua bagian, dan bergegas melewati celah dan terbang ke depan. Setelah melewati 9 angka, tidak ada halangan. Jalannya mulus, dan Swellozi menjadi orang pertama yang bergegas ke peron. Meski begitu, masih banyak orang yang terlihat depresi. Ini terlalu sulit. 9 roh dan dewa bergandengan tangan, dan kekuatannya terlalu kuat. Selain menerobos alam roh dan roh, siapa yang bisa menerobos di bawah roh dan Tuhan? Namun, di antara generasi muda, tidak ada yang menembus Tianjiao kelas 2 dan Tianjiao kelas 3 itu. Yah, lupakan saja, aku tidak bisa berharap. Ini perbedaan besar. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas dan berniat untuk menyerah. Tidak perlu, tidak ada harapan, tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Betul, kali ini, lebih baik jadi penonton. Banyak orang berbicara dan menyerah. Yah, buang-buang waktu. Pada saat ini, dengungan dingin terdengar, dan seorang pemuda melangkah keluar. Pria itu mengenakan jubah hitam, matanya suram, seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam, dan dia sangat kedinginan. Orang-orang yang berdiri di sampingnya menggigil. Bab 1117. Nanming, Mingzi. Seseorang berbisik, menatap pria itu, penuh ketakutan. Mingzi, menurut legenda, setara dengan keberadaan 5 raksasa di Zhongzhou, tetapi dia belum bermain dengan orang-orang dari 5 raksasa di Zhongzhou. Banyak orang skeptis. Setiap satu dari 5 raksasa di Zhongzhou itu brilian. Tidak semua orang bisa mencapai tingkat arogansi itu di era represi. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Ledakan. Tiba-tiba, nafas tubuh Mingzi melonjak, dan tekanan teror memenuhi langit. Kemudian, wah! Seluruh orang Mingzi berubah menjadi streamer, bergegas di jalan, tidak berhenti sama sekali, maju sangat cepat, teror cepat. Di tingkat pertama, sosok itu baru saja meledak dari tangannya, dan dilarikan oleh Mingzi, dan tubuhnya langsung meledak tanpa menimbulkan halangan bagi Mingzi. Di tingkat kedua, ketika sosok itu menembak pada saat yang sama, dan telapak tangannya sangat besar. Tapi seperti sosok sebelumnya, itu dilarikan oleh Mingzi, dan ketika sosok itu meledak. Kecepatan Mingzi tidak terpengaruh sama sekali, sama seperti 3 roh kuat itu adalah udara. Sosok Mingzi, seperti streamer, lintasan ketiga, 9 sosok, sama sekali tidak menghentikan sosok Mingzi. Itu juga dilarikan, dan ke-9 sosok itu hancur berkeping-keping. Sua. Sosok Mingzi muncul di peron. Di tempat kejadian, terdengar suara udara sejuk. Ini terlalu kuat, terlalu mengerikan. Di depan Mingzi, yang kuat dengan semangat berat dan Tuhan seperti kehampaan. Di mata banyak orang, Mingzi baru saja berubah menjadi pita hitam. Dalam sekejap, itu pergi ke sisi yang berlawanan, dan waktunya luar biasa. Mengerikan, kekuatan seperti ini jauh lebih unggul dari Tianjiao kelas 2 biasa, dan benar-benar telah mencapai level 5 raksasa. Ya, ini saat yang tepat. Tianjiao dari wilayah lain akan bertabrakan dengan 5 raksasa. Ini akan sangat luar biasa. Kekuatan Mingzi mengejutkan semua orang. Haha, kalau begitu, biarkan aku pergi juga. Sambil tertawa, seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar. Pria ini, berpakaian emas, dengan rambut emas, pakaian emas, dan sepatu bot emas, penuh dengan cahaya kemasan, seperti matahari kemasan. Kota Singa, salah satu dari 5 raksasa. Pria muda itu dikenali. Sidu, dari aula Sihu yang kuat, adalah klan iblis. Dikatakan bahwa tubuhnya adalah singa emas, dengan 90% darah dewa singa dewa matahari, yang sangat kuat. 90% dari darah, hampir menjadi singa dewa matahari murni yang rusak. Namun, hampir tidak ada hewan darah murni bawaan di tanah Shen Huang. Kaisar Iblis itu diubah menjadi darah murni setelah transmutasi ketika mereka menerobos Kaisar. Namun, ini adalah keberhasilan kultivasi setelah hari itu, dan masih ada celah besar di antara mereka. Singa, ayo bersama-sama. Singa baru saja keluar, pemuda lain dengan mantel bulu 5 warna juga keluar. Kerumunan terkejut dan mengenali pemuda itu. Kong Lin, sang penguasa, adalah Tianjiao terkuat di Gunung Wanyao. Dikatakan bahwa dia memiliki 90% darah dari 5 elemen burung merak. Itu juga 2 dari 5 besar di Cina. Zhongzhou 5 raksasa, 3 orang, 2 klan iblis. Kong Lin. Semua singa memandang Kong Lin dan menyeringai. Mereka saling memandang dan hampir bergerak pada saat bersamaan. Cahaya warna-warni, cahaya kemasan, masing-masing mengalir ke jalan. Wah, wah. Hampir tidak berhenti, lampu menyala.
Seperti Mingzi sebelumnya, roh dan dewa di jalan diblokir, dan mereka dihancurkan secara langsung, tanpa halangan apapun. Dalam sekejap, mereka sudah berada di platform yang berlawanan. 5 raksasa itu sangat kuat. Banyak orang mendesah. Ini adalah kekuatan dari 5 raksasa, Jenderal Tianjiao, dibandingkan dengan mereka, terlalu jauh. Bahkan banyak kebanggaan kelas 2, semuanya menunjukkan rasa ketidakberdayaan. Rambutku, aku akan datang. Trompet Buddha yang sangat akrab dengan cincin Luming, dan seorang biksu dengan wajah bayi dan selalu tersenyum keluar. Biksu yang tidak tahu berterima kasih ini. Luming memutar mulutnya. Amitabha. Trompet Buddha yang renyah berbunyi, pakaian putih berkibar, sesosok kecil, melangkah maju, datang ke jalan di samping biksu yang nakal itu. Seorang bodhisattva perempuan. Sungguh bodhisattva wanita yang cantik. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Ini sebenarnya adalah seorang biarawati, mungil dan cantik, mengenakan jubah seputih salju, bersih, dipenuhi dengan cahaya Buddha suci, seperti bodhisattva wanita yang keluar dari sebuah gambar. Dia sangat cantik, meski tidak ada 100.000 sutra hijau, dia tetap cantik dan suci. Jika kamu melihatnya, kamu tidak tahan untuk menggerakkan mata kamu. Sayang sekali wanita cantik seperti itu tidak lebih buruk dari 5 wanita cantik. Dia sebenarnya adalah bodhisattva wanita, Banyak orang mengeluh dan menyesal. Hei, 2 keledai botak di gurun barat ingin bertarung, biarkan aku menemanimu. Sambil mencibir, seorang pemuda berjubah hitam dengan api hitam melangkah keluar dan muncul di jalan lain. Beberapa orang mengenali bahwa pria ini adalah Tianjiao dari Nanning. Menyentuh. Di sisi lain, 2 sosok jangkung keluar bersamaan, menarik perhatian orang. Yang Chuantian, dan Batu Beiyuan Tuoba. Haha, ini benar-benar hidup. Aku juga ikut. Begitu biksu yang tidak bermoral itu tersenyum, cahaya Buddha menembus tubuhnya. Begitu lampu berkedip, dia bergegas ke depan. Pada saat yang sama, orang lain juga bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas maju, di jalan, roh keberadaan bayangan, tidak ada apa-apa. Saat berikutnya, di platform yang berlawanan, Yang Chuantian, Batu Tuoba, biksu nakal, bodhisattva perempuan, dan pemuda dengan api hitam di sekujur tubuh mereka tiba hampir bersamaan. Hampir semua orang terkejut. Bagaimana mungkin, begitu banyak Tianjiao tingkat 5 besar. Banyak orang tersentak dan tergagap. Itu luar biasa. Yang Chuantian adalah 5 raksasa Zongzu. Tidak ada yang terkejut. Adapun Grandmaster Tianzhen, dia dianggap sebagai raksasa dalam Perang Dunia II. Ketiganya, seperti yang diharapkan. Tetapi bodhisattva perempuan, serta pemuda dengan api hitam, sangat mengerikan sehingga mengejutkan orang. Kedua orang ini tidak akan memiliki kekuatan dari 5 raksasa. Bagaimana kita bisa membandingkan mereka? 10 tempat teratas hampir selesai. Banyak yang menghela nafas. Pertama-tama, ada Mingzi, Sidu, Konglin, dan kali ini ada 5 orang. Dengan cara ini, ada 8 orang. Tidak banyak tempat tersisa. Selanjutnya, banyak Tianjiao kelas 2 mulai melangkah keluar. Sekarang, Tianjiao kelas 2, hampir semuanya menginjakkan kaki di alam roh dan alam dewa. Ujian semacam ini, tentu saja tidak dapat menahan mereka. Kebanggaan kelas 2 itu, satu persatu. Luming melihat Pricendana, Jing Kongling, Kong Xin, Junyu, Kaisar dan Dewa, dan beberapa lainnya yang tidak diketahui Luming. Kali ini, sebagian besar Tianjiao di tanah Shen Huang datang. Kecuali beberapa Tianjiao dari keluarga Xie dari keluarga kerajaan, kebanyakan dari mereka melakukannya. Bab 1118. Pada saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa keluar. Pria muda ini benar-benar biasa. Penampilannya biasa saja, dan sosoknya biasa saja. Dia termasuk tinggi sedang. Wajahnya sangat tenang. Dia tidak memiliki kesombongan atau roh raja yang mulia dan mendominasi. Dia seperti pemuda biasa. Tapi pemuda ini keluar, tetapi menarik semua mata, bahkan kaisar itu, semua melihat ke sisi ini. Sebab, pemuda ini adalah Long Chen. Long Chen, di Zongzu, adalah nama yang tidak diketahui siapapun, karena dia adalah master yang layak dari generasi muda Zongzu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dan mendorong lawannya secara horizontal. Dia tidak pernah dikalahkan oleh rekan-rekannya sepanjang jalan. Dalam pertempuran Qiyun, dia melangkah ke alam roh, memimpin 4 raksasa lainnya dengan selisih yang besar. Dia dikenal sebagai Zongzu 100.000 tahun Tianjiao yang langka. Tidak ada yang bersuara, semua mata tertuju pada Long Chen, ingin melihat apa yang akan dia miliki. Menyentuh. Dragon Chen bergerak dan melangkah keluar. Ya, itu hanya langkah biasa, dan kemudian, langkah lainnya. Dia tidak begitu cemas langkah demi langkah langkah demi langkah maju. Selangkah demi selangkah. Kecepatannya tidak cepat, apalagi dibandingkan dengan Yang Chuantian dan lainnya, bahkan kelas 2 Tianjiao, dia tidak bisa dibandingkan, dia bahkan melangkah beberapa langkah, sampai pada angka pertama. Sosok itu bertepuk tangan dengan satu tangan, dan Dragon Chen juga melambaikan tangan. Dengan satu sentuhan, sosok itu meledak. Lalu, Long Chen melanjutkan. Segera, datang ke tingkat kedua, 3 sosok di depan telapak tangan yang sama, 3 sosok meledak. Kemudian,
Lanjutkan melangkah, sampai ke tingkat ketiga, itu adalah telapak tangan, 9 sosok sekaligus meledak, sepertinya sangat santai, seperti awan dan angin sepoi-sepoi. Kemudian dia melangkah masuk, dan dia melangkah ke peron. Kecepatan langkahnya tidak cepat, tetapi kecepatan bea cukai sangat cepat, angka-angka itu tidak bisa berhenti sama sekali, jadi, secara umum, dia telah melampaui sebagian besar Tianjiao kelas 2. Pria ini tidak terduga. Lu Ming melihat Long Chen dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Long Chen. Aku akan melakukan hal yang sama. Lu Ming tersenyum, melangkah keluar, memilih jalan sesuka hati, dan bergegas ke depan. Lu Ming tidak tampil terlalu luar biasa. Meskipun dia juga sangat cepat, kecepatannya berada pada level menengah di Tianjiao kelas 2, yang tidak menimbulkan banyak kejutan. Karena Lu Ming telah mampu menekan Wu Chang sebelumnya, wajar baginya untuk mendapatkan pencapaian ini. Yang lain tidak terkejut. Setelah Lu Ming melintasi perbatasan, beberapa Tianjiao kelas 2 menerobos satu demi satu. Setelah Tianjiao kelas 2 ini menerobos, tidak ada yang akan menerobos. Tianjiao kelas 3 yang tersisa, bahkan lebih buruk lagi, menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Mereka tidak perlu menerobos, karena mereka tidak bisa menerobos. Oke, pemutarannya sudah selesai. Si Ekitian membuka mulutnya dan melambaikan tangannya. 18 jalan Hong Guang menghilang. Adegan itu, mata semua orang, jatuh ke peron. Di peron, hanya ada 40 orang. Dengan kata lain, hanya 40 orang yang lolos seleksi. Nanming benar-benar kuat, ada 2 tersangka 5 raksasa dan 3 Tianjiao kelas 2. Bei Yuan juga sangat kuat, selain Batu Tuoba, ada 3 Tianjiao kelas 2. Aku pikir hal yang paling tak terduga di Gurun Barat adalah ada 2 raksasa yang dicurigai, tetapi Tianjiao kelas 2 tidak ada. Itu tidak realistis. Diperkirakan Tianjiao kelas 2 belum datang, dan kita tidak bisa melihat kedalaman sama sekali. Memang, Gurun Barat selalu tak terduga dan telah diwariskan sejak lama. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang lalu Biksu Suci Gurun Barat muncul. Dalam hal ini, Dong Huang benar-benar malu. Hanya satu kaisar yang lolos dalam pemilihan Suai. Haha. Banyak orang yang membicarakannya. Lu Ming melihat sekeliling, dan itu benar. Tidak ada keraguan bahwa Zhongzhu memiliki jumlah orang terbanyak. Selain dia, ada 27. Ada 5 orang di Nanming, 4 di Beiyuan, dan 2 di Gurun Barat, tetapi kekuatan mereka tak terduga. Hanya ada kaisar dan Tuhan di Dong Huang. Dong Huang, itu hanya tanah tandus. Lilai adalah yang terlemah. Bagus memiliki dewa. Dikatakan bahwa ada satu lagi bernama Lu Ming yang berada di atas dewa kaisar, tetapi dia tidak datang. Aku tidak datang. Aku khawatir itu menurun, jadi aku tidak berani datang. Dulu aku lebih baik dari kaisar dan Tuhan, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kaisar dan Tuhan. Itu yang aku katakan. Jangan menyebut Dong Huang. Semua orang berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri, tetapi ketika sampai di Dong Huang, mereka semua menunjukkan penghinaan. Di tengah kerumunan, Blood Sword Wan, Ao Tu, Dong Fang Yu dan yang lainnya memerah dan diam-diam menggerogoti gigi mereka. Tapi di dalam hati, tapi sangat tidak berdaya. Tidak mungkin, Dong Huang memang yang terlemah, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Mereka dulu berada di daftar teratas di Dong Huang, penuh percaya diri. Mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka datang ke Zhongzhou, mereka akan dapat membuat nama, yang tidak akan terlalu buruk. Tapi sejak dia datang ke Zhongzhou, dia terpukul keras. Zhongzhou lebih baik dari mereka, terlalu banyak, bahkan Dewa Kaisar, hanya bisa menempati peringkat kedua Tianjiao, yang membuat mereka frustrasi. Aku tidak tahu ketenaran seperti apa yang akan dibuat Lu Ming jika dia datang ke Zhongzhou. Diperkirakan dia hanya bisa ditekan, dan dia tidak mampu membeli banyak gelombang. Pada saat ini, Blood Sword Wan, Dong Fang Yu, Ao Tu, dan lainnya memikirkan Lu Ming. Namun, mereka berpikir bahwa meskipun Lu Ming datang, mereka tidak akan sebaik para dewa. Kaisar dan dewa memahami konsepsi artistik luar angkasa, yang sangat kuat. Pada awal pertempuran Qi, konsepsi artistik luar angkasa tentang kaisar dan Tuhan masih lemah, dan konsepsi artistik luar angkasa akan menjadi semakin kuat. Mereka percaya bahwa dewa kaisar saat ini telah melampaui Lu Ming. Nah, total 40 orang, sekarang untuk putaran pertama kompetisi. Aturan kompetisi putaran pertama sangat sederhana. Baru saja, aku telah mencatat waktu yang dibutuhkan bagi kamu untuk lulus seleksi. Sekarang, kamu dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Semakin singkat waktunya, semakin baik hasilnya. Aturan putaran pertama adalah 20 terakhir akan menjadi grup, dan 20 terakhir akan menjadi grup. Aturan putaran pertama adalah 20 tempat terakhir akan ditantang. Jika kamu menantang 20 besar, kamu akan dipromosikan secara langsung. Jika kamu gagal, kamu akan tersingkir. Lagi pula, setiap orang hanya bisa menantang 1 kali, dan penantang hanya bisa menerima 1 tantangan. Si Ekitian mengumumkan. Apa, 20 terakhir menantang 20 besar? Banyak orang menjadi pucat. Tidak ada keraguan bahwa Yang dan Sidu membutuhkan waktu tersingkat, sedangkan penantang hanya dapat menerima 1 tantangan. Jadi, itu berarti seseorang harus menantang Yang Tian-Tian dan Sidu. Lalu, apakah tidak pasti mereka akan kalah? Sekarang, aku ingin melaporkan nama 20 selebritas terakhir, Wu Chang, Su Eluozi.
Xie Qitian melaporkan nama 20 orang terakhir, dan orang-orang yang namanya cukup jelek. Pada saat yang sama, mata mereka mulai melihat ke-20 orang yang tidak melaporkan namanya. Aku tidak berharap berada di 20 besar. Lu Ming tersenyum. Selain dia, peri cendana, roh Jingpong, Dewa Kaisar, Wu Chengpong, Tianjiao kelas 2 yang dikenal oleh Lu Ming ini semuanya masuk 20 besar. Namun, Kong Xin, Junyu, Del masuk 20 besar, dan Liu Yuxin juga masuk 20 besar. Wajahnya agak jelek. 20 orang terakhir melihat 20 teratas dan memilih orang untuk ditantang. Bab 1119. Yang Chuantian, Sidu, Kong Lin dan Long Chen langsung diabaikan oleh mereka. Ada juga Batu Tuoba, biksu nakal, tokoh Taipan yang dicurigai ini, juga langsung mengabaikan, menantang mereka, dan mengaku kalah. Selain itu, Kaisar dan Tuhan, yang menguasai konsepsi artistik luar angkasa, juga dikecualikan. Wu Chengpong selalu menjadi yang terbaik di kelas 2 Tianjiao, yang juga dikecualikan. Ada beberapa orang lain, semuanya tak terduga. Ada peri cendana dan peri Jingkongling. Mereka adalah objek pengejaran banyak orang dan tidak akan menantang mereka. Ada beberapa orang yang tersisa. Mata banyak orang tertuju pada Lu Ming dan dua lainnya. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Wu Chang lemah di kelas 2 Tianjiao. Terlebih lagi, Lu Ming menggunakan harta itu untuk menahan serangan Dewa Roh 4 kali terakhir kali, tetapi dalam kesempatan seperti itu, kamu tidak akan bisa menang dengan harta itu. Itu tergantung pada kekuatan kamu sendiri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak diragukan lagi merupakan salah satu tantangan terbaik. Sebelum aku mulai, aku mengatakan 2 poin. Pertama, ini hanya kontes. Kamu tidak bisa saling membunuh. Kedua, kamu tidak bisa terlalu mengandalkan benda asing. Kamu harus mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Xie Qitian mengumumkan. Kamu, kumis itu, aku menantangmu. Apa yang kamu lakukan? Jenggot itu milikku. Kalian semua keluar dari sini. Dia milikku. Begitu suara Xie Qitian turun, beberapa orang mulai menatap Lu Ming dan ingin menantangnya. Nes, menurutmu aku mudah dibuli? Lu Ming, dengan tatapan tajam di matanya, menyapu orang-orang. Tunggu sebentar, tantangan seperti itu, terlalu kacau, menurut hasil, di 20 besar, hasil bagus, bisa mengutamakan tantangan. Suara Xie Qitian keluar, dan lapangan menjadi sunyi. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dan melaporkan 20 tempat terakhir secara bergantian. Semakin aku melapor ke belakang, semakin jelek penampilan orang-orang itu. Mereka yang memiliki hasil yang baik dapat mengutamakan tantangan. Kemudian mereka harus menantang yang lemah, artinya, mereka yang tersisa untuk yang terakhir harus menjadi yang terkuat. Seperti Long Chen, Yang Satian dan lainnya, siapa yang akan menantang di awal? Mereka yang berada di peringkat terbawah daftar pasti akan bertemu dengan Yang Tian-Tian dan lainnya. Bisakah ekspresi wajah mereka bagus? Sekarang, ayo pergi. Setelah menyelesaikan pemeringkatan, Xie Qitian mengumumkan. Aku akan datang duluan. Liu Yuxin melangkah keluar, hasilnya, di 20 besar, adalah yang terbaik, hampir masuk 20 besar. Matanya menyapu, dan akhirnya jatuh pada Lu Ming, memancarkan secercah cahaya dingin, dan berkata, kumis, aku menantangmu. Sebelumnya, Lu Ming tidak memberikan wajahnya sama sekali, tetapi menekan Tianjiao dari Aula Sueluo di depan umum. Menurut pendapat Liu Yuxin, itu benar-benar tamparan di wajahnya. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Lu Ming. Sekarang ada kesempatan seperti itu, apakah dia akan melewatkannya? Nak, apakah kamu akan menantangku? Seperti yang aku katakan sebelumnya, hati-hati aku memukul pantatmu. Lu Ming menyeringai dan melirik bagian terbalik Liu Yuxin. Kamu ingin mati? Liu Yuxin terlihat jelek. Orang ini benar-benar mencari kematian. Lion, salah satu dari 5 raksasa, memancarkan cahaya dingin dan peluang membunuh di matanya, yang membuat orang yang berdiri di sampingnya gemetar. Zhongzu, semua orang tahu bahwa singa selalu menjadi pengejar Liu Yuxin. Lu Ming berani menggoda Liu Yuxin seperti ini, dan jelas menjadi sasaran singa. Liu Yuxin menantang Lu Ming. Yang lain mundur dan berdiri di tepi peron. Di peron, hanya Lu Ming dan Liu Yuxin yang berdiri berhadapan. Aku tidak akan menelepon Liu Yuxin sampai kamu meminta belas kasihan hari ini. Mata indah Liu Yuxin penuh dengan cahaya dingin. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Lu Ming. Karena dia tidak melakukan yang terbaik saat pemutaran film. Sua. Tiba-tiba, Liu Yuxin bergerak dan menyerang Lu Ming. Anehnya, dalam proses Liu Yuxin bergegas keluar, sosoknya justru menjadi semakin banyak. Pada akhirnya, ada ratusan Liu Yuxin di peron, dikelilingi oleh Liu Yuxin. Ini adalah metode tubuh ajaib dari Sekte Yuhuan. Sungguh menakjubkan bahwa Liu Yuxin telah mempraktikkannya sampai sejauh ini. Di tepi peron, Tianjiao kelas 2 mengenali metode tubuh ini, menunjukkan warna yang bermartabat. Bagaimana cara melawan ratusan angka? Kekuatan bertarung Liu Yuxin, bahkan di Tianjiao kelas 2, adalah milik hulu. Jari ajaib. Minuman yang lembut, ratusan angka sekaligus untuk ditunjukkan. Jari giok, seperti daun bawang, terlihat halus dan lemah, tetapi memancarkan kekuatan yang lebih mengerikan daripada senjata tajam dari senjata dewa.
Ini menembus kekosongan dan membunuh Siang Luming. Wah, wah. Ke segala arah, itu mengacu pada kekuatan, dan menunjuk ke Luming, titik kunci dari seluruh tubuh. Di tangan Luming, tombak hitam panjang muncul. Ninglu adalah anggota klan senjata hitam, jadi beberapa waktu lalu, dia membeli tombak hitam, prajurit roh kelas 8. Sua, sua. Saat tombak bergetar, bunga api hitam berkumpul di udara dan terbang ke jari-jari itu. Menyentuh, menyentuh. Semburan suara tabrakan intensif keluar, dan tembakan serta kekuatan jari menghilang satu demi satu. Bersenandung. Kemudian, tombak hitam itu terangkat, dan kemudian menyapu dengan kekuatan menyapu. Namun, metode tubuh Liu Yuxin sangat bagus. Menghadapi serangan seperti itu, ratusan sosok berkibar dan berkelap-kelip di peron, dan benar-benar menghindari sapuan tombak Luming. Berapa banyak senjata yang bisa kamu hindari? Luming memegang tombak panjang, dan terus-menerus menyapunya. Tombak itu seperti naga hitam, melonjak di atas platform besar, menyelimuti seluruh platform. Metode tubuh Liu Yuxin kuat, tetapi pada platform seperti itu, kekuatannya akan sangat melemah, dan segera dia tidak dapat melarikan diri. Setiap sosok dibombardir dengan senjata dan menghilang. Bersenandung. Liu Yuxin bersenandung dengan dingin, tidak mundur tetapi maju, sosok itu tidak berhenti berkedip, cepat luar biasa. Senjata Luming, seperti naga, untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa mengenainya. Di dekat Luming, kepala Liu Yuxin, ada awan kabut, ada 8 cakra emas. Ini adalah darah Liu Yuxin. Mimpi musim semi dan musim gugur. Pada saat ini, Liu Yuxin menjelma sebagai awan kabut kelabu, yang dengan cepat meluas dan menyelimuti Luming. Saat Luming diselimuti kabut, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ledakan. Bumi dan bumi bergetar, Luming melihat bagian depan, dan pertempuran sengit sedang terjadi. Fu Juzong. Luming terkejut. Pada saat ini, barisan Liang Yi dari klan boneka Fu dihancurkan, dan pasukan Istana Dewa Surgawi Kaisar menyerbu masuk dan membunuh Gunung Liang Yi. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam pertempuran berdarah. Dia melihat bahwa Jiu yang tertinggi, Yan Fantu dibunuh oleh Kaisar Yu. Bai Sijin, Du Songjue, dan lainnya tewas di tangan Istana Dewa Kaisar. Dan orang tuanya, murid-muridnya, teman-temannya, semuanya berubah menjadi abu dalam pertempuran berdarah. Ilusi, ilusi, ini ilusi. Luming menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Di alam rahasia rumah suci, dia pernah memasuki ilusi yang diciptakan oleh keberadaan Kaisar, dan hampir tersesat. Dibandingkan dengan ilusi itu, fantasi ini terlalu palsu untuk membingungkan Luming. Luming perlahan menutup matanya. Bab 1120. Saat ini, di tepi peron, mereka yang sombong, Kaisar di kursi, yang tertinggi dan banyak orang kuat lainnya, termasuk udara di sekitarnya, orang kuat di kota suci, semuanya menatap ke peron. Melihat sosok Luming, diselimuti kabut. Ini musim semi dan musim gugur impian Liu Yuxin. Pria bernama Minglu sudah tamat. Dia diselimuti mimpi musim semi dan musim gugur. Kemenangan atau kekalahan ditentukan. Liu Xin takut sekali Liu Xin keluar dari bahaya, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia sedang dalam mimpi. Beberapa Tian Jiao kelas 2 membicarakannya. Mereka sangat menyadari musim semi dan musim gugur yang mengerikan dari mimpi Liu Yuxin. Ini adalah keterampilan darah rahasia Liu Yuxin. Ini sangat misterius dan misterius. Belakangan, orang banyak tidak berbicara, tetapi menunggu dengan tenang. Dalam kabut, mata Luming terpejam, tetapi hanya 2 menit kemudian, Luming tiba-tiba membuka matanya. Ini sudah berakhir. Luming tersenyum di sudut mulutnya dan minum dengan lembut. Adegan pertarungan antara Fu dan boneka Zong di depannya tiba-tiba berhenti, lalu pecah menjadi ketiadaan seperti cermin. Luming masih berdiri di peron, dikelilingi kabut. Rusak. Telapak tangan Luming seperti pedang, dan 5 warna konsepsi artistik pecah dan terbelah dengan satu tangan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan kabut berguling, yang terus-menerus dimusnahkan oleh Zenyuan Luming. Saat berikutnya, Luming melangkah selangkah, menuju suatu arah, mencakar, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Di arah ini, kabut terhapus dan Liu Yuxin muncul. Saat ini, matanya yang indah menatap sangat besar, mulut terbuka, wajah yang luar biasa. Zenyuan memadatkan tangan besar, meraih Liu Yuxin, dan Zenyuan bergegas masuk, menyegel lubang besar tubuh Liu Yuxin, sehingga Zenyuannya tidak bisa bekerja. Saat Liu Yuxin ditangkap oleh Luming, kabut di sekelilingnya juga menghilang. Ketika orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Liu Yuxin dikalahkan dan ditangkap. Apa yang terjadi? Baru saja, kabut diselimuti. Banyak orang tidak melihat apa yang terjadi. Mereka mengira Luming akan dikalahkan. Namun, setelah menunggu selama 2 menit, kabut menghilang dan mereka melihat pemandangan ini. Beberapa kaisar, yang tertinggi, mengedipkan mata beberapa kali, tetapi tidak berbicara. Mereka jelas melihat sesuatu. Biarkan aku pergi. Di tangan Universitas Zenyuan, Liu Yuxin berjuang keras, namun dia diberikan gelar Zenyuan. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang hanya dengan kekuatan fisiknya? Lepaskan kamu. Hei, apa aku lupa apa yang baru saja aku katakan?
Lu Ming menyeringai dan menatap Liu Yuxin. Liu Yuxin menggigil dan memelototi pendaratan, apa yang ingin kamu lakukan? Itu kentut, tentu saja. Mulut Lu Ming kiau retak, dan kumisnya bergetar. Kamu berani. Liu Yuxin memelototi Lu Ming, dan ancaman itu terbukti dengan sendirinya. Beraninya kau mengancamku, cari pertengkaran. Jantung membaca gerakan, mengendalikan Yuan yang sebenarnya, Liu Yuxin menangkapnya, dan kemudian menamparkan Liu Yuxin dengan tepukan pantat yang bulat. Bang! Suara jernih menyebar ke seluruh aula. Telapak tangan Lu Ming ditepuk dengan keras di bagian atas, membiarkan Liu Yuxin bagian yang sangat bengkok itu, di mata publik sangat gemetar. Diam. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tak terhitung banyaknya orang yang buka mulut, Leng Leng melihat ke lapangan. Dia kentut Liu Yuxin. Untuk waktu yang lama, beberapa orang tergagap, tetapi setelah berbicara lama, mereka tidak dapat melanjutkan. Mereka tidak percaya. Liu Yuxin, wanita tercantik di Tiongkok, dipukuli di depan umum. Sungguh luar biasa bahwa Liu Yuxin memiliki keberanian seperti itu. Liu Yuxin adalah salah satu dari 5 wanita tercantik di Zhongshu. Tentu saja, lebih banyak orang yang iri, baik tua maupun muda, iri, bahkan ada yang iri dengan mata merah. Salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongshu. Mereka juga ingin menamparkan dan mencicipi rasanya, tetapi mereka tidak berani. Lecer. Beberapa wanita memarahi dan memandang Lu Ming dengan jijik. Mencari kematian. Raungan keluar, ledakan pembunuhan yang mengerikan, cahaya kemasan naik. Singa penuh dengan kesempatan membunuh untuk melihat Lu Ming, berharap untuk mencabik-cabik Lu Ming. Seperti yang kita semua tahu, singa mengejar Liu Yuxin. Lu Ming berani melakukan ini pada Liu Yuxin. Secara alami, dia ingin membunuh Lu Ming. Saat ini, Liu Yuxin juga tertegun, menatap Lu Ming. Setelah setengah suara, dia mengeluarkan jeritan yang mengguncang bumi. Dia benar-benar terlihat oleh publik, Lu Ming sangat. Jadi, dia hanya ingin memiliki celah di tanah dan masuk ke dalamnya. Kamu mati. Aku akan membunuhmu. Liu Yuxin menjerit dan berjuang mati-matian. Apa namanya? Jika kamu berani mengancamku, bertarung lagi. Lu Ming berteriak dan bertepuk tangan lagi. Suara jernih, sekali lagi menyebar ke seluruh penonton. Semua penonton, terutama rekan pria, sangat iri sehingga mata mereka memerah dan beberapa dari mereka gemetar karena kegembiraan, seolah-olah mereka telah menggantikan Lu Ming dan memberi pelajaran pada Liu Yuxin di pengadilan. Perintahkan dia. Tiexing dan petugas penegak hukum lainnya benar-benar terdiam. Mereka tahu Lu Ming niube, tapi ini terlalu niube. Bahkan di atas meja, beberapa kaisar, yang tertinggi, semuanya memiliki kelopak mata yang berdetak kencang, beberapa gelisah di hati. Lancang. Yu Huanzong, seorang master tertinggi, tidak dapat menahannya. Minuman besar membuat kekuatan tertinggi menyebar. Namun, dia segera dihentikan oleh Kaisar Sekte Yu Huan. Hari ini, dinasti suci kuno telah mempersembahkan korban selama jutaan tahun. Semua orang kuat berkumpul di sini. Lu Ming dan Liu Yuxin bertarung dengan adil, dan mereka tidak pandai mengintervensi. Ming, kamu sudah mati. Cahaya kemasan pada singa lebih melimpah, dan Lu Ming takut dibunuh. Apa namanya? Siapa kamu? Diam. Lu Ming menatap singa itu dengan dingin. Dia tertegun dan berteriak, yang membuat semua singa marah dan hampir berlari keluar untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia melawan. Para kaisar berkumpul di sini, dan dia tidak berani melanggar peraturan. Berani kau mengancamku? Mata Lu Ming beralih ke Liu Yuxin lagi. Aku akan membunuhmu. Liu Yuxin berteriak. Bang! Tamparan lain, teriakan Liu Yuxin tiba-tiba berhenti. Dan mereka yang melihat sekeliling mati rasa. Komandan B ini terlalu sombong. Dia melawan cuaca. Benar-benar melanggar hukum dan berani. Aku belum pernah mendengar asal-usul jalan terang ini sebelumnya. Sepertinya keluar tiba-tiba. Pertama, menekan Wuchang, dan sekarang, aku mengagumi Liu Yuxin dengan mengatakan yang sebenarnya seperti ini. Tianjiao membuka mulutnya dan terlihat sangat sederhana dan jujur. Semua orang mengenali bahwa dia adalah seorang Tianjiao dari istana militer. Rambutku, aku iri padamu. Trompet Buddha terdengar. Orang-orang tercengang, karena dia mengatakan bahwa pria yang dia kagumi itu adalah seorang biksu yang tidak bermoral. Namun, sebagai seorang beku, apa yang membuat kamu iri? Apakah kamu ingin mencobanya? Banyak orang terdiam. Amitabha. Sang Buddha di gurun barat menyatakan namanya, yang tampaknya memalukan. Bab 1121. Masih mengancamku. Lu Ming terus menatap Liu Yuxin. Liu Yuxin mengatupkan bibirnya. Kali ini, dia tidak berani berbicara. Itu benar, aku sudah memperingatkanmu 2 kali sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Film seorang gadis kecil, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Jangan menyimpan dendam terhadapku, aku melakukannya untukmu. Lu Mingzhen memiliki kata-kata, seperti seorang penatua mengajar yang lebih muda. Dengan janggutnya yang besar, dia terlihat seperti berusia sekitar 40 tahun, dan dia benar-benar memiliki selera itu.
Liu Yuxin hanya bisa benci menatap pendaratan Ming, sepatah kata pun tidak berani diucapkan, tetapi di dalam hati sudah membenci ribuan luka Luming. Dia membencinya. Ketika orang melihatnya di masa depan, mereka pasti akan memikirkan janggut besar ini. Yah, mari kita ajarkan hari ini. Jujurlah dan jangan terlalu sombong di masa depan. Dengan itu, Luming melambaikan tangannya dan Liu Yuxin terbang keluar. Ketika dia terbang keluar dari peron, Luming telah melepaskan ikatan Zenyuan terlarang di tubuhnya. Tubuh Liu Yuxin dipenuhi dengan Zenyuan. Dia menyapu Luming dengan pandangan membunuh, dan kemudian terbang ke kursi Sekte Yuhuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran ini, Ming Lu menang. Keluarga kerajaan, seorang lelaki tua mengumumkan. Luming menyeringai dan berjalan ke sisi peron. Kakak laki-laki ini sangat kuat sehingga aku mengaguminya. Di pinggir, biksu nakal itu menggenggam tangannya, dan wajahnya penuh kekaguman. Biarkan orang lain di sekitar merasakan 10.000 sarang. Apakah biksu ini benar-benar biksu suci di gurun barat? Haha, Tuan, kamu sangat serius. Luming menyeringai, tapi dia tidak berani memandang rendah biksu nakal itu. Biksu itu membuatnya merasa tak terduga. Selanjutnya, kompetisi berlanjut, Salt Ming Tianjiao, peringkatnya, di samping Liu Yuxin. Dia memilih Tianjiao yang lemah. Sayangnya, dia masih gagal dan mengikuti jejak Liu Yuxin. Selanjutnya, tantangan berlanjut, satu per satu. Kedua pria yang pergi berperang setelah itu sama-sama sangat kuat, dan mereka semua menang. Namun dari tantangan kelima, Challenger mulai kalah berturut-turut. Kong Xin menantang Wu Chengkong dan dikalahkan. Prestasi Wu Chengkong mencapai tingkat semangat dan semangat yang luar biasa. Itu pasti merupakan terobosan dalam periode waktu ini. Ada dua orang yang menantang Peri Cendana dan Jing Kongling, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Peri Cendana, diukir dengan susunan tubuh susunan pembunuh yang tak tertandingi meledak, sangat kuat. Selain keterampilan alkimia dan peleburan senjatanya, itu luar biasa, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Murni dan halus, memahami 3 jenis konsepsi artistik, 3 jenis perpaduan konsepsi artistik, misterius, efektivitas tempur juga sangat kuat, mengalahkan lawan, tidak terlalu sulit. Kemudian seseorang menantang kaisar. Konsepsi artistik ruang layak menjadi raja konsepsi artistik. Semakin banyak kamu mempraktikkannya, semakin kuat jadinya. Akhirnya, kaisar dan dewa mengalahkan lawannya dan mempertahankan posisi 20 besar. Segera, ada 9 dari mereka, Long Chen, Yang Chuantian, dan biksu nakal itu. 9 sisanya, yang belum ditantang, terlihat sangat jelek. Beberapa orang tidak mau memilih, dan akhirnya memilih biksu yang buruk. Orang ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Mungkin dia tidak pandai berkelahi. Kemudian, Tianjiao kelas 2 yang meluncurkan tantangan langsung diguncang keluar dari platform oleh biksu yang tidak bermoral. Ini perbedaan besar untuk menang dalam satu langkah. 8 yang tersisa menghela nafas, mengetahui bahwa tantangan itu tidak ada artinya, dan mereka semua menyerah. Babak pertama, akhir. Ada 20 yang tersisa. Orang-orang melihat Xie Qitian dan ingin mengetahui aturan putaran kompetisi selanjutnya. Apakah ini pertarungan berpasangan lagi? Di babak kedua, mari kita putuskan pemenang dan tempatnya dengan satu pukulan. Xie Qitian membuka mulutnya dan berkata, kalian berdua ada di platform. Kalian bisa bertarung sesuka kalian. Kalian bisa menghitung skor berdasarkan waktu kalian berada di platform. Semakin lama kalian berada di platform, semakin baik hasilnya. Akhirnya, 10 besar dan 3 besar akan ditentukan. Perkelahian. Semua orang terkejut. Xie Qitian sebenarnya langsung mengambil jalan tawuran, biarkan 20 orang di lapangan memutuskan Tianjiao, menang atau kalah di jalan tawuran. Situasi menjadi lebih rumit. Scuffle, bagaimanapun, bukanlah perang 1 lawan 1. Itu bisa bergandengan tangan dan membentuk aliansi. Situasi berubah dengan cepat. Sekarang, ayo pergi. Suara Xie Qitian menyebar ke seluruh penonton. Sua, BR lebih besar dari mereka yang hanya menonton platform bergerak serempak. Karena, selain dirimu sendiri, semua orang adalah musuh, yang akan menyerangmu secara tiba-tiba. Hanya Long Chen, wajahnya tenang, acuh tak acuh, berdiri sesuka hati, mata datar di depannya, seolah dia tidak peduli. Di peron, orang-orang saling memperhatikan, dan suasananya sangat tegang. Yang Satian, kamu dan aku akan terus bertarung. Kami akan menang atau kalah hari ini. Raungan memecah kesunyian. Batu Tuoba memegang tongkat gigi serigala dan pergi untuk membunuh Yang Po. Hanya apa yang aku inginkan, aku akan mengalahkanmu hari ini. Di tangan Yang, tombak yang dicat Fang Tian muncul. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Batu Tuoba. Ledakan. Tombak Fang Tianhua dan tongkat bergigi serigala dibenturkan dengan keras, dan ruang itu langsung robek, dan momentum mengerikan menyapu ke 4 sisi. Roh dan Tuhan adalah 3 kali lipat. Mata Luming bergerak. Prestasi Yang Chuantian dan Tuobasi sama-sama berhasil ditembus. Keduanya membobol roh dan dewa 3 kali lipat. Mereka lebih kuat daripada di tempat rahasia rumah suci. Kesombongan seperti itu sangat mengerikan. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tetapi juga kecepatan kultivasinya juga mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan.
Setelah lebih dari 10 gerakan, seluruh dunia tampak bergetar. Seberapa kuat? Tianjiao kelas 2 itu terkejut melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan level raksasa pemuda? Itu terlalu kuat, bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Keledai botak di gurun barat, jangan lakukan itu untuk jangka waktu tertentu. Lihat apakah kekuatanmu telah membuat kemajuan. Nanming, yang penuh dengan api hitam, menatap biksu nakal dan bodhisattva perempuan. Anjing yang marah, aku akan membantumu. Biksu nakal itu melangkah keluar dengan penampilan serius dan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Jejak telapak tangan emas melintas ke arah pemuda yang menghadap api hitam. Nyala api hitam tubuh pemuda berkobar, mengerikan dan tak tertandingi, seperti nyala api dari neraka. Ledakan, ledakan. Biksu nakal dan pemuda api hitam melawan beberapa jurus. Nyala api dan cahaya kemasan membagi langit dan bumi menjadi dua sisi. Orang lain di tepi mundur jauh. Untungnya, platformnya cukup besar dan kokoh, jika tidak ada orang lain yang memiliki pijakan. Pergerakan perang dua orang tidak kalah dengan Yang Chuantian dan Tuo Basi. Amitabha. Bodhisattva perempuan di gurun barat melafalkan nama Buddha. Cahaya Buddha memenuhi udara dan melangkah keluar. Setiap langkahnya, akan ada teratai emas di bawah kakinya, suci dan indah. Tujuannya adalah Mingzi. Gurun barat dan Ming selatan, sejak zaman kuno, adalah musuh, sejenis Buddha, sejenis kejahatan. Secara alami, Tianjiao dari dua wilayah besar telah saling kenal sejak lama, dan telah berperang berkali-kali di masa lalu. Kali ini, saat kami bertemu di sini, alam bertemu untuk pertama kalinya. Tidak diragukan lagi bahwa Mingzi, bodhisattva perempuan, juga merupakan raksasa yang perkasa. Pertempuran di antara mereka luar biasa. Bab 1122. Di awal kontes, raksasa Tianjiao dari gurun barat dan Ming selatan mulai bertarung, sedangkan Yang Potian kemudian bertarung dengan Tuo Basi. 6 raksasa tingkat Tianjiao, dalam pertempuran sengit, yang lain tidak bergerak. Long Chen, berdiri di sana dengan damai, memiliki wajah yang tenang dan nafas yang damai. Sepertinya tidak ada yang aneh tentang itu. Tetapi semua orang mengambil inisiatif untuk menjauh darinya. Secara alami, tidak ada yang akan mencoba membunuhnya. Tingkat raksasa Tianjiao, masih ada Singa dan Kong Lin. Mata dua orang di Tianjiao kelas 2 itu menyapu, sangat dingin. Secara khusus, Sidu, dengan mata dingin dan membunuh, menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu. Sisa Tianjiao kelas 2, lalu saling menandai satu sama lain, membuka jarak. Saudara Singa, Saudara Kong, aku punya proposal. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menyapu semua orang ini, sehingga akan ada 10 orang yang tersisa di lapangan. Saat ini, Wu Chengkong pergi ke Singa dan melamar. Kemudian matanya menyapu semua Tianjiao kelas 2, termasuk Lu Ming. Begitu pernyataan ini dibuat, Tianjiao kelas 2 semuanya menjadi pucat. Di lapangan, level raksasa Tianjiao memiliki 9 orang, ditambah Wu Chengkong, 10 orang. Pikiran Wu Chengkong sangat jelas, singkirkan semua yang lain dari platform, lalu dia dapat mengunci 10 tempat teratas. Mata Singa dan Kong Lin berkilat, dan mereka menyapu orang-orang. Yah, lakukan apa yang kamu katakan. Singa berbicara. Hubungan antara Si Hutang dan Sekolah Pedang Tianwu baik, begitu pula Sidu dan Wu Chengkong. Oleh karena itu, dia menyetujui usulan Wu Chengkong. Ada juga alasan bagus bagi mereka untuk meninggalkan 10 pemain lebih awal. Level raja mereka, Tianjiao, pasti akan bertarung. Tetapi jika mereka bertarung sekarang, jika seseorang dikalahkan, bukankah mereka akan jatuh dari 10 besar dan dimanfaatkan oleh Tianjiao kelas 2 itu? Jika mereka mengunci posisi 10 besar sebelumnya, mereka dapat menikmati pertarungan. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk pencerahan. Kong Lin jelas memikirkan hal ini. Matanya berkilat dan dia berkata, aku juga setuju denganmu. Oke, Kong Lin, mari kita bekerja sama membersihkan sampah-sampah ini dulu. Semua singa mencibir dan mata mereka dingin. Tianjiao kelas 2 itu terlihat jelek. Wu Chengkong, kamu jahat. Sialan, tuan-tuan, aku sarankan kita bergandengan tangan, atau kita semua akan kalah. Yah, aku berjanji, kami akan bergandengan tangan. Beberapa Tianjiao kelas 2 membuka mulut mereka satu demi satu, dan sosok mereka bersinar. 6 Tianjiao kelas 2 berkumpul untuk melawan Sidu, Kong Lin dan Wu Chengkong. Namun, Peri Cendana dan Jing Kong Ling tidak bergabung dengan mereka. Kedua makhluk abadi berkumpul dan mundur ke satu sisi. Selain itu, Kaisar dan Tuhan tidak berkumpul bersama mereka. Tubuh mereka melintas dan mundur. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa berkumpul dengan mereka. Kalian, jangan datang ke sini dulu, apakah kalian ingin dikalahkan oleh mereka masing-masing? Seorang pria muda melirik Kaisar dan Lu Ming dan berkata dengan dingin. Aku tidak akan mengganggumu. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu keras kepala. Kamu pikir kamu memiliki kekuatan. Kamu akan terbawa suasana. Bagaimana kamu bisa kalah? Pria muda itu berteriak pada Lu Ming dan sangat kesal karena Lu Ming tidak bergabung dengan mereka. Lakukan. Semua singa membuka mulut mereka, dan pertama-tama mereka menatap Lu Ming. Kakak singa, mengapa kamu membutuhkan tanganmu? Aku akan menjatuhkannya.
Wu Chengkong membuka mulutnya dan menatap Lu Ming. "Yah, Kaisar baru saja berkata, kamu tidak bisa membunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Semua singa merenung sejenak dan mengangguk. "Jangan khawatir, aku akan mematahkan anggota badan dan tulangnya untuk memastikan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun." Wu Chengkong menunjukkan senyum ganas. Sekarang dia telah menembus dualitas roh dan dewa, sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, dan penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lu Ming. Menyentuh, menyentuh. Dia terus melangkah, pedangnya mengaum, dan dia dipaksa menuju Lu Ming. "Jika kamu berani melukai pahlawan Sekte Pedang Tianwu, aku akan memberitahumu konsekuensinya sekarang." Suara Wu Chengkong sangat dingin, dan matanya seperti pedang tajam. "Penghancuran Sekte Pedang Tianwu sepertinya kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Kali ini, aku akan membiarkanmu memiliki ingatan yang panjang." Cahaya dingin di mata Lu Ming menyala. Dia menginjak kakinya dan memotong ke arah Wu Chengkong. Kong! Pedang menggelegar untuk waktu yang lama. Pedang keluar dari sarungnya dan memotong ke arah Lu Ming. Dia menerobos semangat dan semangat dalam kultivasinya, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di tempat rahasia rumah suci. Pedangnya ki memotong kekosongan dan memotong ke Lu Ming. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming membelaki pedang Wu Chengkong, yang langsung mengalahkan pedang ki. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus membombardir. Kapan, telapak tangannya jatuh di badan pedang. Ada raungan besar dan pedang terus bergetar. Tapi Wu Chengkong merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung kuno. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan datang kepadanya, yang membuat tubuhnya mundur lagi dan lagi. Bagaimana mungkin? Wu Chengkong mengaum, matanya penuh dengan luar biasa. Dia dikejutkan kembali oleh Lu Ming. Dia dulunya adalah yang teratas di Tianjiao kelas 2, tetapi sekarang dia bahkan lebih unggul dari Tianjiao kelas 2 lainnya. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke dalam dualitas roh dan Tuhan. Dia sangat kuat sehingga dia hampir tidak memiliki saingan di bawah raksasa. Tapi sekarang, dia dikejutkan kembali oleh Lu Ming, yang sulit dia terima. Orang-orang yang menonton perang di sekitar juga terkejut. Komandan dengan janggut besar lebih kuat dari yang diharapkan. Bisakah dia benar-benar bersaing dengannya atau bahkan mengalahkannya? Ledakan, ledakan. Saat ini, Sidu dan Kong Lin telah melancarkan serangan sengit ke-6 kelas 2 Tianjiao. Meski ke-6 raksasa itu masih di bawah tekanan angin, mereka tetap berada di bawah tekanan langit. Bang! Lu Ming melangkah keluar, seluruh platform terdengar raungan sengit, Zhen Yuan melonjak, mengerahkan penjara Zhen Tiangong, setiap gerakan, memiliki kekuatan yang mengerikan. Di depannya, beberapa kepalan tangan berubah menjadi kepalan tangan kosong. Tinju meledak, menggerakkan kekuatan tanpa akhir. Langit bergetar dan mengerang, tampaknya tinju Lu Ming tidak dapat dipertahankan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Wu Chengkong ketakutan dan keluar dengan seluruh kekuatannya. Pedang terus-menerus memotong semangat pedang Jingtian. Namun, di bawah kepalan tangan Lu Ming, semuanya ditekan dan dikalahkan. Momentum Lu Ming tak tertahankan. Wu Chengkong mundur terus-menerus. Kemudian tubuhnya bergetar dan mulutnya menyemburkan darah. Meledak, keluar. Saat Wu Chengkong mundur, dia meledak menjadi darah dan menjadi pedang perang. Tapi itu tidak berguna. Tinju Lu Ming terlalu kasar dan menekan segalanya. Kapan? 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 Setelah 7 pukulan, pedang Wu Chengkong meledak. Tubuh Wu Chengkong muncul kembali, memuntahkan darah dan tampak pucat. Dikalahkan, Wu Chengkong dikalahkan. Hasil ini tidak terduga bagi banyak orang. Meskipun Lu Ming mampu mengalahkan Wu Chang sebelumnya, Wu Chang lemah di Tianjiao kelas 2, tetapi Wu Chengkong adalah Tianjiao kelas 2 teratas, dan dia telah menembus roh dan Tuhan, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Wu Chang. Awalnya, tidak ada yang mengira Lu Ming bisa menjadi lawan Wu Chengkong. Komandan pasukan penegak hukum benar-benar tidak terduga. Beberapa orang tua menghela nafas. Dan Dasi Sing dan lainnya, sudut mulutnya berkedut, telah mati rasa. Bab 1123. Bang! Lu Ming Chong mengoper dan menamparkan wajah Wu Chengkong. Teriak Wu Chengkong, tubuhnya membentur peron dengan keras, kepalanya seperti palu, peron itu meraung keras. Wu Chengkong merasakan kepalanya berdengung, dan dia benar-benar bingung. Klik. Kemudian, kaki kirinya keluar dari jantung yang sakit, biarkan dia bangun. Kakiku. Dia berteriak. Lu Ming menginjak salah satu kakinya dan mematahkan tulang kakinya sepenuhnya. Klik. Kemudian, Lu Ming menginjak kaki kanannya lagi dan kaki kanannya patah. Wu Chengkong menjerit dan berkeringat. Apa namanya? Bukankah kamu bermaksud mematahkan anggota tubuh dan tulangku? Kalau begitu, kamu juga bisa mencobanya sendiri. Teriak Lu Ming, dan tombak panjang mengembun di tangannya. Itu menyapu dan menyapu kedua lengan Wu Chengkong masing-masing, mematahkan tulang lengan Wu Chengkong. Ini bukan patah tulang biasa. Itu berisi Zhen Yuan Lu Ming yang mengerikan. Zhen Yuan bergetar, tulang seluruh lengan Wu Chengkong hancur. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan fisik Wu Chengkong yang kuat, dia tidak dapat pulih dalam beberapa bulan. Di tribun, Sekte Pedang Tianwu tingkat tinggi terlihat jelek dan suram. Beberapa orang ingin buru-buru menghancurkan Lu Ming, tetapi dalam kesempatan seperti itu, mereka hanya bisa menahannya. Ini panggilan yang mengerikan.
Ini seperti membunuh babi. Keluar dari sini. Akhirnya, Luming menendang Wu Chengkong dan menendangnya keluar dari peron. Tentu saja, kaki terakhir ini juga menghancurkan tulang-tulang tubuh Wu Chengkong. Sekarang, sangat sulit untuk pulih tanpa waktu setengah tahun. Orang-orang berbakat bersaing satu sama lain dan berpacu dengan waktu. Setelah pemulihan setengah tahun, Wu Chengkong mungkin telah menyusul atau bahkan dilampaui oleh Tian Jiao di level yang sama. Suatu hari, seorang murid sekte pedang Tianwu terbang keluar dan menangkap Wu Chengkong dan membawanya ke tribun. Suatu hari, tetua sekte pedang Tianwu memberi Wu Chengkong pil penyembuhan. Pencuri itu, betapa kejamnya. Tetua dari sekte pedang Tianwu membenci giginya. Luming sangat kejam hingga dia menghancurkan seluruh tulang tubuh Wu Chengkong berkeping-keping. Tak satu pun dari mereka dalam kondisi baik. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk pulih. Saat ini, pertempuran di platform lebih intens. Luming mengalahkan Wu Chengkong, dan Sidu serta Kong Lin akan menang. Salah satu dari 6 Tian Jiao kelas 2 telah ditembak jatuh dari peron. Sampah itu. Ketika singa melihat Wu Chengkong dikalahkan, mereka hanya bisa berteriak dan menjerit. Saat berikutnya, semua singa berubah menjadi tubuh mereka sendiri. Seekor singa emas, setinggi 5 meter dan panjang lebih dari 10 meter, ditutupi dengan rambut emas. Di rambut, bahkan ada nyala api keemasan yang melompat. Singa Dewa Matahari. Sidu, dengan 90% darah singa Dewa Matahari, akan berubah menjadi singa Dewa Matahari darah murni. Selama dia menerobos alam kaisar dan berubah, dia bisa menjadi singa Dewa Matahari sejati. Mengaum. Singa itu mengaum, dan dia berubah menjadi tubuh, yang bahkan lebih mengerikan. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang, dan awan di langit langsung berserakan. Tian Jiao kelas 2 difoto terbang keluar dari peron dengan cakar besar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Perbedaannya terlalu besar, satu gerakan akan membuatnya terluka parah. Tian Jiao kelas 2 yang bisa masuk 20 besar semuanya yang kuat di Tian Jiao kelas 2, tetapi mereka masih bukan musuh integrasi singa dan singa. Mengaum, singa-singa itu meraung, nyala api kemasan mendidih, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Dua lagi Tian Jiao diserang dan terbang keluar. Dua sisanya ditampar oleh Kong Lin dan terbang keluar. Dengan cara ini, ke-6 Tian Jiao kelas 2 dikalahkan. Selain itu, Wu Chengkong yang ditendang oleh Luming berhasil dikalahkan. Hanya ada 13 yang tersisa di peron. Tembak saja 3 lagi, dan 10 besar akan lahir. Mata dingin singa pertama kali jatuh pada Luming. Di sisi lain, mata Kong Lin pertama-tama menyapu peri cendana dan Roh Jingkong, lalu jatuh ke Kaisar. Ibu kota singa, yang diberikan Dewa Kaisar ini kepadaku, jalan terang itu memberimu, masing-masing orang, bagaimana? Kong Lin tahu. Itu yang aku mau. Singa berbicara. Pada saat ini, mata Kong Lin tertuju pada peri cendana dan Roh Jingkong, dan berkata sambil tersenyum, peri cendana, setelah membersihkan Dewa Kaisar dan Jalan Ming, hanya akan ada 11 orang yang tersisa di atas panggung. Pada saat itu waktu, dia hanya bisa membuat sedih gadis peri untuk turun. Dengan cara ini, peri juga bisa masuk 10 besar. Kong Lin adalah pengejar peri cendana. Pada saat ini, dia harus memanfaatkan kesempatan untuk bersikap sopan. Benarkah? Apakah Kong begitu percaya diri? Tidak bisakah kamu melakukan itu? Peri cendana menyipitkan mata dan tertawa. Hahaha, tidak bisakah kamu? Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku kecuali Tian Jiao tingkat raksasa. Sambil tersenyum, tubuh Kong Lin tiba-tiba bergerak, dan 5 warna cahaya menyala. Dia bergegas ke Kaisar dan Dewa, yang sangat cepat dan menakutkan. Moumenon Kong Lin adalah sejenis burung merak, yang memiliki 90% darah dari 5 elemen merak, dan kecepatannya tak tertandingi di dunia. Namun, dia bertemu dengan Kaisar. Konsepsi artistik luar angkasa, Raja Konsepsi Artistik, juga bagus dalam kecepatan. Wah. Kaisar dan Dewa tidak berperang melawan Kong Lin, tetapi menggunakan langkah cepat untuk menghindari serangan Kong Lin. Dua orang mengejar pelarian, kecepatannya luar biasa, di platform terus berkedip. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakannya. Dewa Roh berlipat ganda, Dewa Kaisar itu, secara tak terduga juga menerobos Dewa Roh berlipat ganda. Beberapa orang berseru dan melihat kultivasi Kaisar dan Tuhan. Dong Huang selalu menghitung untuk melihat Tian Jiao yang layak. Meskipun tidak sebanding dengan raksasa, itu juga merupakan Tian Jiao kelas 2 teratas. Seseorang berkomentar. Kaisar dan Tuhan memahami konsepsi artistik tentang ruang, ditambah dengan penanaman ganda dari semangat yang menghancurkan dan Tuhan. Mereka sudah berada di puncak Tian Jiao kelas 2. Aku khawatir Wu Chengkong bukanlah saingan Kaisar dan Tuhan. Mengaum. Saat auman singa keluar, semua singa menendang dengan 4 kaki dan pergi untuk membunuh Luming. Tenda cakar emas, seperti pisau langit emas, merobek ruang secara langsung. Kekuatan naga. Saat pikiran bergerak, ketujuh kekuatan naga di dalam tubuh meledak seketika. Tubuh Luming ditutupi dengan cahaya ungu. Namun, tidak ada skala yang muncul. Oleh karena itu, pemimpin keluarga Wang dan Jiang tidak dapat mengenali Luming. Saat kekuatan naga meletus, kekuatan Luming lebih menakjubkan. Pada saat yang sama, 5 warna konsep artistik meresap, dan 1 pukulan meledak. Pada saat ini, orang-orang terkejut. Jalan terang ini,
tiba-tiba ingin berhadapan dengan singa, di luar kemampuannya. Ya, kekuatan tempurnya memang sangat kuat, tapi masih ada celah besar dengan raksasa Tianjiao. Sangat tidak bijaksana untuk menghadapinya. Banyak orang awalnya berpikir bahwa Lu Ming akan belajar dari Kaisar dan Tuhan, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari mundur dan menunda waktu. Selama Gurun Barat dan Ming Selatan, atau yang Chuantian dan Tuo Basi menang atau kalah, maka dia bisa masuk 10 tempat teratas. Tanpa diduga, Lu Ming memilih untuk menghadapi singa. Bukankah Raja melawan Tianjiao? Konsepsi artistik 5 warna, orang ini benar-benar memahami 5 jenis konsepsi artistik. Di tribun, pemilik keluarga Wang dan Jiang terkejut. Mereka telah melihat Lu Ming memahami 4 jenis konsep artistik sebelumnya. Itu adalah konsepsi artistik paling baik yang pernah mereka lihat dipahami seseorang. Tetapi sekarang, mereka dapat melihat bahwa seseorang telah memahami 5 jenis konsepsi artistik. Mereka tidak memikirkan jalan Ming ke Lu Ming. Pertama-tama, mereka dengan jelas melihat bahwa Lu Ming masih berada di Fuduzong dan tidak dapat muncul di Zhongzhou. Kedua, selama pertempuran Qiyun, Lu Ming menyadari 4 jenis konsep artistik. Dalam budidaya yang begitu mendalam, tidak mungkin untuk terus memahami konsepsi artistik baru. Itu terlalu sulit. Mereka hanya berseru bahwa Zhongzhou sangat bangga dengan dirinya sendiri dan beberapa orang dapat memahami 5 jenis konsepsi artistik. Bab 1124. Ledakan. Tinju Lu Ming dan cakar emas singa bertabrakan. Tiba-tiba, cahaya 5 warna dan cahaya kemasan meledak, membentuk kolom cahaya 6 warna, naik dari langit. Gelombang udara yang mengerikan menghantam ke segala arah. Menyentuh. Dua sosok, Kiki menuju retret, masing-masing keluar 100 meter, berlawanan. Ini seri, gerakan ini, seri. Ini membuat banyak orang tercengang. Jalan yang jelas ini sebenarnya bisa menghalangi pergerakan Sidu. Meski ditolak, itu juga mengusir singa. Apakah ini terlalu kuat? Apakah Minglu juga merupakan kebanggaan para raksasa? Orang-orang terus berkedut di hati mereka. Kapan, raksasa Tianjiao, begitu tidak berharga? Singa itu sendiri juga sangat terkejut, tetapi ini lebih membangkitkan keganasannya. Mati. Dengan raungan, api kemasan di tubuh singa melompat setinggi puluhan meter. Dalam suhu tinggi yang mengerikan, sang Buddha dapat melelehkan segalanya, memutar ruang, dan bahkan membakar secara langsung, mengungkap ruang gelap. Napasnya menjadi lebih keras dan mencengangkan. Di dalam tubuhnya, darah singa Dewa Matahari mulai mendidih, seolah berubah menjadi matahari kemasan. Puncak ganda semangat dan Tuhan. Kultivasi Sidu adalah puncak ganda dari roh dan Tuhan. Minggu itu spiritual dan ilahi. Aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan antara kamu dan aku. Singa dengan suara dingin, lihat mata Lu Ming, sangat dingin. Baru saja, kultivasi Lu Ming adalah ganda dari roh dan roh. Siapa bilang aku adalah kultivasi ganda dewa roh? Lu Ming tersenyum tipis. Momen selanjutnya. Ledakan. Napas keras keluar dari tubuh Lu Ming, yang perkasa. Roh dewa 3 kali lipat. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming adalah triple spirit dan God. Apa, bagaimana mungkin jalan Ming dan kultivasinya adalah 3 tingkat roh dan Tuhan? Nes, terlalu kuat, orang ini menyembunyikan kekuatan. Ini terlalu abnormal. Kultivasi Lu Ming pecah, yang membuat keempat sisi gempar. Kultivasi Lu Ming mencapai roh yang mengerikan dan dewa 3 kali lipat. Sebelum ujian usia tulang, dia bahkan belum berusia 25 tahun, dan dia telah bergegas ke roh dan Tuhan 3 kali lipat sebelum dia berusia 25 tahun. Ini terlalu luar biasa, sangat mengerikan. Bahkan di tribun, beberapa yang tertinggi, bahkan Kaisar, terkejut. Kaisar Suci, aku tidak menyangka ada kesombongan yang luar biasa dan indah yang tersembunyi di keluarga kerajaan. Sungguh mengagumkan. Seorang kaisar berbicara. Mata Xie Qitian penuh kejutan. Di pasukan penegak hukum, ada sosok sombong yang tidak dia temukan sebelumnya. Dan Xie Zhen, pangeran ke-8, benar-benar tergantikan di matanya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa jalan Ming, yang dia turunkan menjadi tentara penegak hukum, begitu mengerikan. Jika dia telah membunuhnya sebelumnya, dia pasti sudah mati. Dalam sejarah-sejarah, tidak ada warna darah. Kultivasi eksplosif Lu Ming juga mengejutkan Tianjiao lainnya di peron. Yang Chuantian, Tuo Basi dan Mingxi, yang bertarung satu sama lain, merasakan nafas kuat Lu Ming dan menunjukkan jejak warna yang bermartabat di mata mereka. Dan singa itu sendiri, sangat terkejut. Bagaimana mungkin memiliki 3 roh dan dewa? Singa mengaum. Sidu, aku mendengar bahwa kamu berada di peringkat kelima di antara 5 raksasa di Zhongzhou. Meskipun tidak bagus, kamu masih laris manis. Hampir sama dengan Xiao Jin dari keluargaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikanmu tungganganku. Lu Ming melangkah maju dengan momentum yang luar biasa. Apa yang dia katakan adalah King Kong, harimau emas yang ditangkap oleh Lu Ming dalam pertempuran Qi. Orang-orang kaget, Komandan Niu Bei ini, sebenarnya mau mengambil singa sebagai tunggangan. Itu hanya fantastis, sombong dan bodoh. Jika kamu ingin mati, jangan berpikir aku tidak dapat membantumu jika kamu mencapai kultivasi 3 kali lipat dari roh dan Tuhan. Singa sangat marah dan paru-paru mereka akan meledak. Dia ditakdirkan untuk menjadi singa di masa depan.
Bahkan jika Dewa Roh 3 kali lipat lagi, melompati level untuk bertarung, untuk singa, itu semua biasa. Darah Dewa Matahari dan singa mendidih, dan singa-singa itu tampaknya benar-benar berubah menjadi matahari kemasan dan pergi untuk menekan Luming. Ledakan. Dengan restu dari konsepsi artistik dan kekuatan naga, 3 tingkat roh dan roh dalam tubuh meledak menjadi matahari kemasan seperti tsunami. Ledakan yang mengguncang bumi, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa lingkaran matahari kemasan telah meledak. Tapi tubuh Luming hanya bergetar. Bunuh. Kemudian, Luming minum dan bergegas ke Sidu untuk melancarkan serangan badai. Semua singa mengaum, dan ruang angkasa bergetar seperti gelombang air. Keterampilan gelombang suara, Luo Zidara juga bisa, tetapi dibandingkan dengan singa semua, mengangkat sepatu tidak layak. Kedua tinju Luming terus-menerus, mematahkan skill gelombang suara Sidu, dan kekuatan tinjunya berat di tubuh Sidu. Bang, bang. Tubuh Sidu sekeras King Kong dan mengeluarkan panas yang mengerikan. Namun, di bawah kepalan tangan Luming, dia masih melolong. Mereka semua menarik napas dengan dingin, tetapi singa itu semua jatuh tertiup angin. Aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak pernah kalah dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, apalagi kamu satu level lebih rendah dariku. Suara Luming penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Di sisi lain peron, peri cendana dan roh Jing Kung Fu berkelap-kelip di mata mereka. Mengapa aku merasa akrab dengan gaya ini? Peri cendana bergumam. Aku juga merasa sangat akrab, memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan, sangat mirip dengan Lu Shaoxing. Jing Kongling juga berkata. Lu Shaoxing tampaknya sangat pandai mengubah wajah. Orang ini bukan Lu Shaoxing, kan? Peri cendana sepertinya memikirkan sesuatu, menutup mulut kecilnya dan berbisik. Jing Kongling tidak berbicara, dengan hati-hati mengamati pertempuran di lapangan. Matahari tidak ada habisnya. Semua singa ditekan oleh Luming. Mereka sangat membungkuk di hati mereka. Mereka mengaum dengan liar dan menunjukkan kekuatan mengerikan mereka secara tajam dan jelas. Harus dikatakan bahwa singa itu sangat kuat. Mereka memiliki 90% darah singa Dewa Matahari, yang setara dengan darah level 9 prajurit manusia yang membangkitkan level dewa. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, sesederhana makan dan minum air untuk membunuh musuh di beberapa level. Jika itu adalah prajurit biasa di puncak roh dan Tuhan, atau binatang iblis, Luming dapat mengalahkannya sampai mati dengan satu tamparan. Tapi sekarang, Luming telah pecah menjadi 3 alam roh dan Tuhan. Dengan 7 kekuatan naga dan berkah konsepsi artistik, Luming hanya bisa menang. Butuh usaha untuk mengalahkannya. Luming mengagumi fakta bahwa dia hanya memiliki 90% dari darah binatang suci, yang sangat kuat. Betapa mengerikannya jika kita memiliki binatang darah murni. 90% dari darah, dan binatang darah murni, ada perbedaan mendasar, celahnya sangat besar. Menurut legenda kuno, dahulu kala di tanah Shen Huang, dewa darah murni juga muncul. Begitu mereka lahir, mereka tak terkalahkan. Di antara rekan-rekan mereka, tidak ada yang tak terkalahkan, dan mereka bisa mendorong lawan mereka. Bahkan jika dia membangunkan Gaide Tianjiao, yang merupakan darah level 9 tingkat dewa, masih jauh dari lawannya dan akan ditekan. Binatang berdarah murni, dikatakan bahwa jika kamu berlatih sedikit, kamu akan dapat mencapai tingkat kaisar. Bakatnya terlalu kuat. Namun, tidak ada binatang darah murni alami selama bertahun-tahun. Bab 1125. Apa namanya? Bertarung. Luming mengacungkan tinjunya dan memukul singa-singa itu. Setiap singa mengaum dan mencoba yang terbaik. Percuma saja, tinju Luming menghancurkannya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh besar Lion, seperti getaran seperti drum, rambut emas lembut, dipukuli dengan tidak teratur, dan akhirnya rusak, terbang di atas peron, membuat peron menjadi emas. Itu tidak bisa disia-siakan. Dengan lambaian lengan bajunya, Luming mengumpulkan rambut emas yang jatuh dari Sidu. Ini adalah harta karun. Jika dianyam menjadi jubah, ia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan tidak dapat diserang oleh air dan api. Di tengah keramaian, beberapa orang melihatnya dengan iri. Rambut emas semacam ini adalah harta yang langka. Mengaum. Singa itu semakin marah dan meraung ke langit. Dia ingin membunuh Luming. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya, dan dia dipukuli bola-balik oleh Luming. Pada akhirnya, Luming hanya menunggangi Sidu dan memukulnya dengan tinjunya. Semua singa mengaum, melolong, berduka dan bahkan berguling-guling di tanah, yang tidak berguna. Luming tidak bisa membuang Luming. Setiap pukulan Luming sangat kuat. Dia menekan segalanya. Dia terus memukul singa sepanjang waktu. Dengan setiap pukulan, singa merasa tulangnya akan patah dan mulutnya berdarah. Monster sangat kuat, terutama yang memiliki 90% darah binatang suci seperti dia. Namun, mereka masih tidak dapat menahan tangan besi Luming. Menyentuh. Akhirnya, singa-singa itu berbaring dengan berat di tanah, terengah-engah. Singa dikalahkan. Kalimat seperti itu melintas di benak semua orang. Sebelum perang, tidak ada yang menyangka bahwa singa akan dikalahkan oleh komandan pasukan penegak hukum yang luar biasa. Ini seperti Arabian Nights, tapi sebenarnya memang begitu. Sidu, meski menduduki peringkat terakhir di antara 5 raksasa di Zhongzhou, memiliki kekuatan yang tak seorang pun berani meremehkan. Tianjiao kelas 2 itu hanya dihancurkan oleh Sidu. Tapi sekarang, mereka tidak menentang komandan pasukan penegak hukum ini.
Bagaimana? Apakah kamu ingin mengambilnya sekarang? Jadilah tungganganku. Luming menginjak singa dan memandang rendah dia. Mengaum. Semua singa mengaum dan bangkit dari langit dan bergegas ke peron. Bahkan jika dia kalah, dia akan menarik Luming bersama. Nes, datang horizontal, lupakan saja. Aku akan mengampunimu kali ini. Tubuh Luming bergerak dan terbang ke belakang, menendang bagian bawah Sidu, menendang Sidu jauh dan mendarat di luar platform. Kota singa, kalahkan. Semua singa mengaum dan mengaum, seolah-olah mereka akan tertekan di dalam hati mereka. Setelah lebih dari selusin teriakan, mereka berubah menjadi sosok manusia. Mereka datang ke kursi aula singa harimau, dan wajah mereka sangat suram. Dia tidak terburu-buru masuk 10 besar, jadi dia tersingkir. Itu terutama karena dia harus berurusan dengan Luming, yang menyebabkan dia keluar lebih awal. Saat ini, ada 12 orang yang tersisa di peron. Kong Lin masih mengejar Kaisar, tetapi Kaisar dan Tuhan sama sekali tidak melawan Kong Lin dan menghindar dengan sekuat tenaga. Dengan kultivasi Dewa Kaisar dan misteri konsepsi artistik luar angkasa, Kong Lin masih sulit untuk mengejar dewa meskipun ia sangat cepat. Sua. Pada titik ini, Kong Lin berhenti, dan bukannya mengejar Kaisar, dia menatap Luming dengan wajah serius. Yang mengejutkan, singa itu tidak memenangkan Luming, tetapi dikalahkan oleh Luming. Pada titik ini, situasi kembali menemui jalan buntu. Peri Cendana dan Jing Kong Ling bergandengan tangan dan berdiri di sisi peron. Sejak awal perang, Long Chen tidak pernah pindah ke sana. Kong Lin tidak dapat mengejar Kaisar, dan takut pada Luming. Dia juga seorang pelamar Peri Cendana, jadi dia tidak akan melawan Peri Cendana dan Jing Kong Ling. Dan Dewa Kaisar, jelas, bermaksud menggunakan keuntungan dari konsepsi artistik luar angkasa untuk menunda sebanyak mungkin, dan menunggu orang lain dikalahkan, sehingga dia tidak akan memimpin dalam menyerang orang lain. Yang Chuan Tian dan Tuo Basi masih bertarung, sengit dan tak tertandingi. Perang antara Gurun Barat dan Ming Selatan menjadi lebih intens. Pada saat perang besar ini, kekuatan telah terungkap. Saat ini, pemuda api hitam itu ternyata adalah monster. Dia terlihat hampir sama dengan 3 anjing neraka legendaris. Pemuda api hitam, dengan 3 anjing neraka 90% dari darah, sangat kuat. 3 kepala, yang masing-masing dapat mengirimkan serangan yang berbeda. Api hitam menyebar, tetapi tidak ada panas yang membara. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan yang sangat dingin. Seolah-olah, nyala api semacam ini, dapat membekukan jiwa. Ini api neraka. 3 anjing neraka sangat kuat, tapi biksu jahat lebih baik. Biksu yang nakal itu berpenampilan khusyuk, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Ada budak emas mengambang di kepalanya. Putaran cahaya Buddha memancar keluar untuk menekan 3 anjing neraka. Ketiga anjing neraka itu sepenuhnya dikendalikan dan ditekan oleh cahaya kemasan Buddha. Fenomena itu tidak ada habisnya dan dalam kesusahan besar. Di sisi lain, pertempuran antara Mingzi dan Bodhisattva perempuan juga sangat sengit. Namun, Mingzi memang sangat sakti, dikenal dengan nama Mingzi. Dia adalah yang terkuat dari generasi Nanming, lebih kuat dari 3 anjing neraka. Dia penuh semangat dan menekan Bodhisattva perempuan. Namun, seni bela diri Buddhisme sangat misterius, dengan serangan dan pertahanan. Bodhisattva perempuan menjelma menjadi Buddha perempuan sejati dengan fusi darah. Cahaya Buddha berdifusi dan membentuk dinding Buddha. Meskipun tertinggal, ia hampir tidak bisa menolak. Betapa kuatnya, masing-masing, di atas singa, keberadaan 3 roh dan dewa. Begitu mata Luming menyapu, dia melihat pencapaian orang-orang. 4 Tianjiao di Gurun Barat dan Ming Selatan adalah 3 kultivasi roh dan Tuhan, seperti yang Chuan Tian dan Tuo Basi. Kekuatan tempur mereka berada di atas ibu kota singa. Anjing busuk, beri aku kekalahan. Biksu nakal itu menjadi semakin berani dalam perang, dan kekuatan tempurnya tak terduga. Dia benar-benar menekan ketiga anjing neraka itu. Ketiga anjing neraka itu mencoba menangkis, sementara paranormal menyapu lapangan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Masih ada 12 orang di lapangan. Jika aku terus seperti ini, aku akan dikalahkan oleh keledai botak, dan aku bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Kedua gadis itu adalah kekuatan tempur rendah. Jika aku kalah, aku masih bisa masuk 10 besar. Ketiga anjing neraka itu sedang terburu-buru. Pastikan kamu memperhatikan. Kemudian, dengan segenap kekuatannya, dia memblokir serangan biksu yang tidak bermoral itu. Dengan kilatan tubuhnya, dia berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas ke Peri Cendana dan Jing Kongfu. Kecepatannya secepat lampu listrik. Berhenti. Peri Cendana merespon dengan sangat cepat. Dengan langkah lembut, sebuah prasasti padat muncul di tanah, membentuk beberapa susunan, dan beberapa perisai muncul untuk memblokir tubuh. Pada saat yang sama, roh Jingkong juga bergerak, sungai muncul, di sungai, tumbuh pohon-pohon purba raksasa, cabang-cabang menyebar, menghalangi di depan. Ledakan, ledakan. Raungan sengit terdengar, dan neraka penuh dengan api, membakar perisai dan pohon-pohon kuno di sungai. Namun, melalui blok ini, Peri Cendana dan sarana tindak lanjut jaring halus, juga meledak. Tubuh Peri Cendana bersinar dan berjalan dengan susunan pembunuhan unik yang terukir di tubuhnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, 36 pil terbang keluar dan berubah menjadi 36 senjata ajaib. Dengan serangan roh Jingkong, dia membunuh 3 anjing neraka. Terima kasih sudah subscribe Penatua.